aku. Oke. Tetap Oke. jawab alasan Bible dikatakan Baik. suci. Saya catat. Aku tanya kau dulu, abad pertama, abad kedua atau abad ketujuh? Kutanya dulu kau kan S1, S2, S3, tambah S teler. Kutanya kau dulu, mana yang lebih dahulu? Abad kedua dengan abad ketujuh, mana? Kan abad kedua kan? Nah, Sudah. bayangkan, kau bayangkan ya. Kirain Rifa, udah. Kau bayangkan dulu, pakai otakmu itu, kemarangan-angan dulu kau. Di abad kedua sudah eksis Injil, hanya satu Injil, terdapat di dalam Galatia 1 ayat 7, Ripa cantik, di suatu Injil lain. Kau itu Injil lain kau, Ripa, gak sama Injilmu, berarti kau Injil lain. Baru ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mau buka aku. Siripa Udah itu azan. memutarbalikkan Injil yang sudah ada di abad kedua. Mau buka. Kau abad ketujuh. Aku dulu. Kan? Saya baca dulu, dengar dulu, baca dulu. Iya, enggak, ini gini. Kalian ini Saya iya, baca dulu. Saya harus baca tahu dulu. Bapak itu sebagai apa, anak sebagai apa, harus tahu. Maksud saya, Bapak jangan ini, jangan memutarbalikkan ayat kami. Bapak sebagai apa kita imani? Harus Itu sebagai apa? Yesus, karena kata Yesus, karena itu pergilah Iya, semua bangsa sekarang muridku. gitu, gini loh ya. Dan Di situ ada tiga baptisma sosok mereka tiga dalam nama ini. Bapa, Oke, Anak, sekarang gini. Saya melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang saya tahu la ilaha illahu. Dia berikan dia tahunya dia tuh Allahnya zat. Itu kami kan Bukan konsepnya dia begitu. Oke, gini. Konsepnya Jangan keroyok Ustadz aku. Tauhid itu Ustadz aku jangan mengesahkan dikeroyok. Allah. Ya, ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan apologet Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Hatta, Bang Datuk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di room Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dari keturunan Daud. Nah, abang kalau lihat bahasa asli dari kata keturunan, itu bahasa aslinya dari spermatos. Ya, itu. Yang kedua,
ternyata ada tokoh lain yang mengklaim bertemu dengan dia tanpa bisa membuktikan pertemuannya dan bahkan mengatakan bertemu dalam keadaan bentuk bukan manusia. Siapa itu Paulus? Paulus mengklaim bertemu dengan Yesus di Damsik. Masalahnya apakah betul-betul Yesus yang ditemukan? Ingat dalam kitab Korintus Paulus sendiri mengajarkan bahwa iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Kemudian ada lagi tokoh yang mengaku Alfa Omega bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, konon katanya. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi bahwa tokoh-tokoh yang diklaim bertemu dengan tokoh-tokoh penyampai perkataan dalam kitab kalian ini betul-betul bertemu dengan Yesus? Sementara itu, Yesus ketika 33 tahun mengajarkan muridnya, 12 murid, bahkan di antara semua 12 muridnya tidak satu pun yang mengatakan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh setelahnya yang datang membatalkan hukum Taurat, mengatakan dengan matinya Yesus dalam, nggak ada. Murid-murid Yesus yang 12 orang saja itu bahkan dikatakan oleh Yesus, segala firman yang telah engkau berikan telah kusampaikan pada mereka dan mereka tahu bahwa aku adalah orang yang kau utus. Artinya di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa kitab kalian yang dikarang oleh orang-orang yang tidak tahu entah siapa itu telah bercampur. Nah, hal ini kami bukan hanya sekedar identifikasi. Tanpa kami identifikasikan, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan hal itu dalam hadis menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Allah katakan, "Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah." Celakalah orang yang membuat kitab dengan tangannya. Maksudnya bukan hanya menulis, tapi juga sudut pandangnya sendiri. Contoh, baca Lukas pasal 3 nomor 23 ya. Kita langsung pembuktian ya bangku, karena saya tidak boleh nanti kalau nggak saya di framing nanti. Saya memberikan contoh saja kedudukan kitab kalian di hadapan kami. Kalau abang lihat dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, di sini dituliskan pendapat orang yang tidak jelas siapa, ya. Jadi informasi kalian itu dapat dari sumber yang bercampur. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, siapa orang ini? Tidak tahu. Apa anggapan orang ini? Dia anak kandung Yusuf. Maka dituliskan silsilah. Tapi Kristen mengakui tidak dia anak kandung Yusuf. Tidak, karena dia adalah anak dari Roh Kudus. Tapi diakui punya silsilah. Maka ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang Yesus, namun dibuatkan menjadi doktrin kemudian oleh umat Kristiani dengan mengatakan secara daging dia punya silsilah, tapi secara nyatanya dia adalah hakikatnya adalah Allah. Makanya terjadilah konsep yang dimunculkan kemudian ratusan tahun setelah Yesus naik ke surga, itu hypostatis union yang tidak pernah diajarkan Yesus. Maka bagaimana cara kita membuktikan bahwa tokoh ini mana yang benar dalam kitab sucinya umat Islam atau dalam kitab kalian yang dianggap suci? Saya sebagai seorang pengkaji secara ilmiah mengajak kita untuk jujur. Cara membuktikan mana kitab suci mana tidak, maka kita harus punya kriteria dulu. Apa definisi kitab suci? Maka kalau ternyata ada kitab yang dianggap suci tapi tidak punya kriteria, maka itu hanyalah kitab yang diklaim suci. Nah, jadi kalau sudah kita bisa tentukan mana sumber yang betul, maka tentu kita bisa patahkan bahwa salah satu informasi yang dimuat dalam sumber yang tidak kredibel itu pasti kabar yang tidak betul. Maka kemudian Al-Quran itu meluruskan apa yang terjadi fitnahan kepada Nabi Isa. Dikatakan bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mari kita menggunakan nalar kita. Apa alasan Tuhan mengutus nabinya untuk dibunuh? Maka dibuatlah doktrin oleh penganut agama Kristen melalui bapak-bapak gereja. Kenapa? Karena memang doktrin ini tidak berasal dari Yesus. Doktrin ini berasal dari orang-orang yang sudah terbiasa menyembah kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang setengah-setengah Tuhan. Yaitu siapa? Para penyembah-penyembah pagan. Coba kalian perhatikan. Kenapa Kristen yang dari akar Yahudi justru bapak gerejanya kebanyakan orang Yunani? Renungkan itu. Nah, inilah kenapa, brotherku Bang Arul, kalau kita melihat kedua perspektif ini menggambarkan dua cerita yang berbeda, tapi sebenarnya menceritakan tokoh yang sama. Maka inilah antara surga dan neraka. Surga mempercayai tokoh itu sebagaimana mestinya tanpa difitnah, yang neraka adalah orang-orang percaya tokoh itu dengan fitnahannya. Orang Yahudi memfitnah Yesus adalah nabi palsu, makanya dia mati di tiang salib. Maka itu dibenarkan oleh umat Kristiani bahwa dia betul-betul mati. Maka iman percaya Yesus mati di tiang salib itu hanyalah percaya bahwa dia seperti yang difitnahkan Yahudi, dia nabi palsu. Bagaimana dengan Islam? Ketika dalam
Yohanes pasal 8 nomor 37 dikatakan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, maka Islam adalah orang yang tidak menginginkan kematian seorang nabi. Kenapa? Karena Allah katakan wa ma qataluhu wa ma sulabuhu. Maka di sini kita bisa menilai secara akal, secara hati nurani, secara ilmiah mana informasi yang benar antara kitabmu dan kitab kami. Karena memang dua kitab ini membicarakan tokoh yang sama, tapi ada di antaranya yang memfitnah, ada di antaranya yang kabar bohong, ada yang di antaranya kabar yang betul datang dari Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ditanggapi. Silakan, brother. Oke, saya tanggapi Kak. Tapi izin Kak ya, ini komal orang Kakak. Tapi apapun narasi saya, kalau ada yang tidak cocok menurut hati Kakak, pikiran Kakak, nanti ditanggapi setelah saya selesai ya. Kecuali kalau saya dengan ada syarat, narasi. syarat narasi disertai data seperti saya. Iya, siap. Kalau narasinya terkait kitab Anda, nggak apa-apa, nggak pakai data dulu, nanti kita bahas. Tapi narasinya kalau itu merujuk kepada bagaimana kami Islam, wajib berdata. Biar Anda tidak masuk dalam penistaan agama nanti. Tapi kalau saya membicarakan yang tertulis, narasi saya berdasarkan data. Oke, silakan. Iya, pertama saya mau menanggapi terkait tadi. Kakak kan menganggap bahwa kebenaran itu terkait dengan kitab suci, kakak kan lebih membenarkan kalau itu datangnya dari Tuhan ya. Karena itulah kitab kakak. Ya, oke. Dan itu datang tentang Isa. Jadi kakak lebih berpikir bahwa karena ini memang informasinya langsung dari Tuhan, karena kitab suci itu datangnya dari Tuhan, maka tentu nggak perlu kita ragukan kembali. Ya. Oh tidak, bukan begitu. Saya nggak bisa jangan menyimpulkan ya. Maksudnya gini, buatlah sebuah narasi yang tidak menyimpulkan perkataan saya sesuai dengan penjelasan saya. Baru saya nggak potong perkataan saya sesuai dengan. Kalau saya nggak bicara dengan Anda dari kemarin, Anda tuh mengganggu jalur diskusi. Mohon Arul, etika diskusi itu adalah tidak strawman. Hindari logical fallacy ya. Saya tidak mau disimpulkan dulu apa yang tidak saya simpulkan. Silakan. Oke, saya lanjut. Oke, kemudian ya benar kalau Alkitab sendiri atau kitab suci orang Kristen itu memang berupa catatan daripada orang manusia, tetapi mereka ini adalah baik mereka yang hidup di zaman itu bersama-sama dengan Yesus. Ini dalam konteks tentang Yesus dulu ya. Karena kita tadi kan membahas tentang Isa dan Yesus. Jadi baik murid ataupun orang-orang yang bersama-sama dengan para murid, kemudian mereka diberikan kewenangan untuk mencatat itu. Tetapi orang-orang yang memberikan kesaksian itu, kalau di dalam iman kekristenan itu kita percaya bahwa informasi itu benar. Jadi tadi kakak ada mengatakan bahwa ada pandangan yang berbeda-beda, ada cerita ataupun juga pandangan yang berbeda-beda terkait dengan isi Alkitab. Kakak tadi mencontohkan seperti bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Iya, ini memang cerita yang sebenarnya yang ada di saat itu. Ya memang ada orang yang mengatakan karena dia memang datang dari keluarga Yusuf, kemudian orang-orang lain pun mengatakan bahwa dia adalah anak Yusuf, meskipun sebagian orang ataupun juga banyak orang bahkan mereka tidak tahu bahwa tidak ada hubungan darah dengan Yusuf, karena yang mengetahui itu kan tentu ya hanya Maria, kemudian malaikat dan Tuhan yang mengetahui bahwa Yesus ini bukan darah daging daripada Yusuf. Tetapi kan buat orang-orang lain yang mengenal Yesus, yang mengenal Yusuf, ya tentu mereka berpikirnya bahwa ini adalah anak kandungnya Yusuf. Jadi kalau tadi kakak mengatakan informasi berbeda, kemudian ada yang mengatakan dia nabi palsu. Yang mengatakan dia nabi palsu itu kan memang orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang memang tidak tidak mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa dia sesungguhnya adalah utusan daripada Allah, bahwa dia adalah firman yang hidup, sehingga dia dikatakan nabi palsu. Bukan hanya itu saja, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia nyatakan juga dia itu penyihir ketika mereka melihat secara langsung bagaimana orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat. Ya, dia dikatakan penyihir karena dalam golongan mereka orang-orang yang dianggap suci ya di masa itu, apakah itu imam yang bekerja di Bait Allah, orang-orang Farisi, kan ini orang-orang suci ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang suci yang dipandang di masa itu ya, yang dipandang. Sekalipun Yesus menolak pandangan itu karena
dalam pandangan Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Artinya mereka berkata-kata tentang firman Tuhan, mereka berkata-kata tentang kerajaan Allah, tetapi mereka bukan pelaku-pelakunya. Jadi kalaupun ada pandangan yang berbeda-beda di dalam Alkitab, Yesus ini ada yang mengatakan dia anak Yusuf, tetapi dalam pandangan kitab yang lain dikatakan dia adalah anak Allah. Ya memang betul. Dikatakan dia anak Yusuf, itu dalam pandangan manusia yang tidak mengenal siapa dan dari mana sebenarnya Yesus itu datang. Dia dikatakan anak Allah, ya itu memang kebenarannya. Karena dia berasal tadinya dari Allah, dari firman Allah yang menjadi manusia. Itu saya menjawab untuk terkait dengan itu tadi. Ada perbedaan pandangan di dalam Alkitab dengan tokoh-tokoh yang, maksudnya dengan orang-orang yang berbeda ya, memberikan pandangan yang berbeda tentang Yesus. Kemudian terkait dengan tadi diperanakan dari keturunan Daud. Iya, jadi kalaupun di dalam diskusi selama ini kakak pernah mendengarkan bahwa tentang silsilah Yesus, ada yang mengatakan dia kalau diambil garis keturunannya dari keturunan Daud, itu memang ada tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau saya pribadi ya, tapi saya nggak mau mengatakan pandangan saya yang paling benar ya. Mungkin nanti orang-orang teologi yang lebih paham, karena saya sekolah Alkitab pun juga hanya 1 tahun, jadi saya bukan orang teologi murni ya, karena saya memang bukan profesi saya atau keseharian saya itu bukan seorang pendeta. Terkait dengan keturunan Daud, orang Kristen itu mengakui dan mengimani bahwa Yesus itu punya 2 natur, yaitu natur keilahian dan natur manusia. Natur keilahian karena dia datang dari Bapa, dia keluar dari Bapa, maka dia punya natur keilahiannya. Sedangkan natur manusianya itu datang dari Maria karena Maria anak manusia. Sehingga kalaupun Alkitab menuliskan bahwa garis keturunannya itu dari keturunan Daud, itu kalau diambil dari dari hubungan darah daging ya, itu diambil dari natur kemanusiaan yang dia dapat dari Maria. Jadi kalau kita pelajari Alkitab, Maria ini dari garis keturunan mana, nanti dapatnya itu memang dia dari keturunan Daud juga. Jadi kalaupun dikatakan Yesus adalah dari keturunan Daud, itu dari natur kemanusiaannya yang diturunkan oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria itu saya adalah rasa sudah cukup. manusia. Saya kasih waktu ya, sudah cukup panjang. Boleh saya tanggapi? Oke, silakan. Oke. Karena Anda panjang sekali dan tidak membawa dalil apapun, tapi membawa doktrin, kami orang Kristen percaya dia 2 natur, itu doktrin, brother ya. Tapi tidak masalah, kami pun tidak bermasalah. Tapi yang kami butuhkan di sini knowledge. Knowledge itu adalah informasi yang jelas sumbernya, bukan informasi yang adalah asumsi liar dan pribadi. Dan mohon maaf kalau doktrin jangan bawa di sini. Kenapa? Doktrin itu cukup kalian imani saja dan sebarkan di gereja, it's okay ya. Karena ini ruang diskusi. Saya akan ada 4 tanggapan saya di sini, ada 4 yang harus saya tanggapi. Yang pertama, Anda mengatakan di awal pembicaraan Anda, saya catat ya, by the way, saya catat nih, ada 4 ya. Nih, Bible itu catatan tapi diberi kewenangan. Saya nggak tahu ini dasar Anda mengatakan hal ini dasarnya apa. Kalau Anda bilang Bible itu adalah kitab suci yang diberi kewenangan penulis oleh oleh Yesus, saya nggak tahu informasi obrolan Anda itu tuh sumbernya dari mana. Kalau itu doktrin dan kepercayaan Anda, lagi-lagi itu nggak usah ditampilkan, karena itu silakan. Saya minta maaf Kak, saya nggak ada bilang diberikan kewenangan oleh Yesus, tidak. Saya baca, saya tulis nih, Bible catatan tidak, tapi diberi kewenangan mencatat, itu yang saya tulis loh. Saya merekam semua omongan Anda, bahkan ini direkam di YouTube loh. Ya, iya. Ya udah, saya konfirmasi. Bible catatan tapi diberi kewenangan mencatat, ini maksudnya apa? Saya akan dijelaskan dulu sebelum saya tanggapi ini. Oke, begini. Tadi saya mengatakan bahwa Injil ya, khususnya Perjanjian Baru, itu kan yang mencatat itu kan oleh para murid ataupun juga surat-surat Paulus, iya dong. Terus? Tetapi memang tidak orang-orang yang yang hidup langsung bersama-sama dengan Yesus, tetapi kan ada kitab yang lain juga dalam Perjanjian Baru, bukan muridnya yang mencatat, tetapi ada orang-orang yang hidup bersama dengan para murid, kemudian dia diberikan kewenangan untuk menuliskan itu. Nah, jadi itu kan yang maksud saya diberi kan kewenangan Yesus, itu yang saya tanggapi. Para muridnya Oke, kan ada anak-anak nah rohani, ini yang kan saya ada Oke, kan ada jangan anak-anak diperdebatkan rohani. dulu.
saya, orang yang tidak begitu saja menerima informasi yang bentuknya doktrin, tolong berikan literatur. Nanti Anda boleh cari, jangan sekarang, nggak apa-apa, saya tidak desak sekarang, mungkin seminggu lagi juga nggak apa-apa lah, saya kasih Anda PR. Carikan saya literatur yang mengatakan bahwa penulis Biblos itu adalah murid-muridnya murid Yesus dan legitimasinya dari murid Yesus. Mohon dengan sangat berikan literatur, my brother, karena kalau Anda tidak berikan literatur, saya nggak tahu Anda dapat informasi itu dari mana. Sehingga informasi itu layak untuk dijadikan knowledge untuk 1,5 juta jiwa yang menonton kita. Silakan Anda catat ya, saya minta literaturnya, sumbernya, dari mana Anda tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengakui betul ada pandangan yang berbeda, kan datang dari orang yang benci. Lah memang betul. Justru informasi tentang Yesus itu kalian dapat dari orang-orang yang benci Yesus. Buktinya apa? Dari orang Romawi yang mengatakan dia yang menombak Yesus, yang mengaku bertobat, kemudian yang bernama Santo siapa? Santo Longinus. Bayangkan loh, kalian dapat informasi bahwa yang menombak itu sendiri bahkan jadi santo loh. Nah, kalau kalian mengklaim bahwa informasi dalam Bible kalian itu dari murid-murid Yesus, Anda sudah bilang tadi, itu kembali ke pertanyaan awal, apa buktinya? Nah, dan inilah saya yang tidak terbantahkan, justru Anda betulkan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad mengklaim bahwa kitab kalian itu bercampur dengan catatan-catatan manusia. Dan ternyata perkataan Rasul saya dan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu Anda validasi dengan diakui. Maka itu tak perlu didebatkan lagi, kitab kalian bercampur. Ya, itu. Yang ketiga, menurut Lukas pasal 3 nomor 23, betul orang zaman dulu menganggap dia adalah anak Yusuf. Yang herannya saya, kalian menerima kitab suci dari kesaksian orang yang sehidup dengan Yesus, tapi kalian gak percaya dengan apa yang disampaikan orang-orang pada waktu itu, bahwa dia anak kandung Yusuf. Anda bilang dia secara daging keturunan Maria. Saya gak tahu dapat dari mana lagi ini, karena dua silsilah Yesus tidak ada yang ke Maria. Duanya justru sampai kepada Yusuf. Lalu mau bilang bahwa ini tradisi, bahwa boleh diselewengkan, tadinya harusnya kepada Maryam tapi tertulis Yusuf. Baca dua silsilah itu, baik silsilah Matius 1-1 itu silsilah tentang Yusuf, baik Lukas 3:23 silsilah tentang Yusuf. Di mana Maria di situ? Kalau Anda katakan oh itu sebenarnya Maria, cuman karena Maria itu kan istrinya si Yusuf, jadi Yusuf yang mewakili, itu doktrin, brother. Dan lagi-lagi itu tidak punya literasi. Kalau ada silakan tampilkan. Itu ya terkait tentang. Nah, ini yang mau saya tegaskan. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23, anggapan orang dia adalah anak Yusuf yang adalah bapaknya si A, si B, si C, maka jadi silsilah. Kalau Anda akui itu hanya anggapan yang salah, karena sesungguhnya dia adalah anak Roh Kudus, maka bagaimana mungkin anggapan keliru manusia menjadi salah satu bagian di kitab Anda yang Anda bilang suci? Ngeri loh. Prasangka manusia yang keliru tentang satu tokoh termuat dalam kitab yang dikatakan suci. Kecuali dikomentari di bawah. Kecuali seperti kitab Sirah Nabawiyah atau kitab tafsir para ulama kami. Ketik menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak ini. Tapi itu anggapan yang keliru, karena sesungguhnya dia anak Kudus. Baru mantap. Baru tugas Tuhan meluruskan pemahaman yang keliru. Tapi tidak. Justru dalam Lukas pasal 3:23 itu diberi judul bahwa itu silsilah Yesus. Padahal silsilah Yusuf. Renungkan itu. Nah, kemudian yang terakhir, saya mengatakan penulis kitab kalian ini adalah penulis yang bercampur dan entah siapa. Tentu ada keambiguan dan kontradiksi. Bayangkan, saya kasih contoh. Nih. Dalam kitab Matius pasal 19, orang muda yang kaya. Di sini tertulisnya begini. Ini si penulis yang diklaim sebagai Matius ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebab..." Tunggu dulu.
Ternyata menurut penulis kitab Lukas ndak begitu. Ndak begitu ceritanya. Salah. Ceritanya seperti apa? Begini ceritanya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Di situ dia mendengar Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ini nggak sama perkataan Yesus dan perkataan orang yang bertanya antara penulis kitab Lukas dengan penulis kitab Matius. Mustahil dua-duanya benar. Salah satu pasti berdusta atau jangan-jangan dua-duanya tidak benar. Contoh, ulang lagi ya. Menurut Matius, ada seorang datang padaku dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Apakah sebabnya engkau bertanya padaku? Oh, enggak gitu. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Mengapa kau katakan aku baik dengan kata-kata, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik? Itu berbeda, brother. Maka salah satu ini adalah pendengar yang tidak bagus. Kenapa? Karena mempelintir perkataan Yesus dan perkataan orang lain. Kalau dalam ranah akademik, kalau Anda pernah kuliah, saya tidak menuduh, saya tidak merendahkan, tapi kalau antum semua adalah orang-orang yang pernah kuliah, mengutip perkataan seseorang yang berupa informasi penting untuk peradaban, itu diharamkan untuk dipelintir. Itu yang disebut dengan footnote, body note. Saya contoh, kata Quraisy Shihab di dalam kitab ini bahwa ayam itu adalah bebek, bebek bukanlah ayam. Tiba-tiba saya kutip begini, kata Habib Quraisy Shihab dalam kitab ini bahwa ternyata tikus itu adalah kucing, kucing adalah ayam. Maka saya sedang menipu. Seharusnya kalau memang itu terjadi, maka seperti hadis yang ada pada diri umat Islam. Contoh, dalam hadis Imam Islam ada yang disebut dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Diriwayatkan banyak orang yang mustahil mereka sepakat berdusta. Ketika Sahih Muslim menuliskan kitab yang sama, ternyata Imam Sahih Bukhari menuliskan kitab yang sama, diksinya sama, nggak berbeda. Ketika Sunan Tirmizi menuliskan di kitab yang sama, artinya juga sama. Kok bisa begitu? Maka mustahil mereka ini bersepakat untuk berbohong karena tidak ada keuntungan bagi mereka. Kenapa bisa begitu? Karena Islam memiliki proses metode ilmiah, di mana para ulama itu berhati-hati mendapatkan informasi. Kalau sudah bertentangan informasi itu, maka pasti ada kebohongan di situ. Maka ulama kami termasuk Imam Bukhari paling anti mengambil informasi dari orang yang sudah terdeteksi berbohong. Ini yang disebut dengan kabar sodik, kabar betul. Nah, jadi begitulah my brother ya. Jadi poin saya kepada Anda adalah yang pertama, Anda tidak membantah pernyataan saya bahwa kitab Anda bercampur. Terima kasih kejujurannya. Kedua, Anda akui bahwa ada pandangan berbeda. Saya berikan contoh, bukan hanya pandangan, tapi pendengaran yang berbeda. Kata-kata yang dipelintir, mustahil dua-duanya benar. Pasti salah satunya dusta. Yang ketiga, sebenarnya Yesus ini anak Yusuf atau anak Daud? Anak Yusuf atau anak Roh Kudus? Kenapa? Kalau dia adalah anak Roh Kudus, maka Lukas 3:23 itu gugur. Ya, itu 3 poin. Silakan ditanggapi. Kalau perlu dicatat. Saya akan catat lagi tanggapan Anda. Terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi Kak, kalau diizinkan, saya kan selalu dari awal itu mencoba untuk sabar untuk mendengar narasi Kakak. Jadi kalau boleh, Kakak juga sabar mendengar narasi saya, jangan dipotong. Kecuali kalau lewat dari 5 menit. Karena Kakak dari tadi bernarasi, lebih terus dari 5 menit. Dan saya terima itu, karena ini komal Kakak. Tapi nggak apa-apa, kalau Kakak rasa nggak cocok, nanti Kakak potong. Tapi itu artinya tanda-tanda kalau Kakak sudah kekejangan dan akan menurunkan saya. Nggak usah framing, waktu berjalan loh. Waktu berjalan. Iya, nggak apa-apa. Iya, sudah 1 menit, tanggal 1 menit. Ya. Oke, saya tanggapi. Tadi Kakak menanyakan, mana datanya? Kalau Yesus itu
dia punya dua natur. Ya pahami sendirilah. Karena yang saya tahu di dalam keimanan kakak, tadi kan kita sudah sepakat, Isa adalah Yesus. Isa ini kan memang kan bukan datang dari hubungan suami istri dari anak manusia kan, enggak. Dalam keislaman juga mengakui bukan itu. Tapi Maryam kemudian dia dikarunia, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau keliru, kemudian dikarunia dari dari Roh Tuhan lah, atau dari Roh Kudus. Jadi itu saja kan kita sudah sepakat bahwa memang Yesus ataupun Isa, kalaupun kita menyamakan kedua tokoh ini ya, tapi kita sudah sepakat dalam keimanan kita bahwa memang baik Yesus dan Isa, dia tidak murni sama seperti kita manusia, tidak sama. Karena saya katakan 100% murni manusia itu kalau dia memang bapak dan ibunya itu sama-sama berasal dari sama-sama manusia lah ya, kira-kira seperti itulah bahasa tepatnya. Jadi saya menanggapi kalau terkait kemanusiaannya itu sudah jelas lah ya. Yesus itu adalah anak manusia karena dia lahir pun juga dari seorang anak darah manusia. Kemudian keilahiannya maksudnya seperti apa itu? Ya kita mengimani juga bahwa di dalam diri Yesus itu dia punya keilahian, atau bahasa Alkitabnya itu dia punya kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Itu ada di Kolose 2 ayat 9 saya baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita tinggal mengartikan lah, kalau dikatakan kepenuhan kealahan, itu kan berarti Allah ada berdiam di dalam diri dia. Jadi bukan ini dikatakan ini kepenuhan kealahan, bukan dikatakan ada kepenuhan Roh Kudus, tidak, kepenuhan kealahan. Jadi bukan lagi berbicara tentang pribadi Allah, tetapi hakikat Allah itu langsung ada di dalam diri Yesus. Itu tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Kemudian kalau mau menunjukkan keilahiannya itu banyak sekali ayatnya. Di Yohanes 13 ayat 13 itu isinya bahwa Yesus sendiri mengiyakan perkataan daripada muridnya bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Di kelahirannya pun juga malaikat juga mengatakan kepada Yesus, itu ada di Lukas 3 ayat 11. Minta maaf. Ada di Lukas 2 ayat 11, minta maaf, bukan di Lukas 3, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nanti kalau kakak mau pakai tafsiran-tafsiran sendiri, nanti pasti orang kakak akan bicara terjemahan aslinya tidak, kalau lihat dari bahasa aslinya Yunani atau Ibraninya nggak seperti itu ya. Itu terserah kalian lah kalau merasa kalian lebih pintar menerjemahkan dari tim LAI. Jadi banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga mengatakan di Yohanes 6 ayat 38-40 singkatnya itu bahwa Yesus nanti akan membangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada manusia bisa membangkitkan pada akhir zaman. Kemudian Yesus juga mengatakan ketika dia mau naik ke surga bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan juga di bumi. Kemudian di Yohanes 20 ayat 28 juga Thomas di dalam keraguannya ketika Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri di suatu tempat di dalam rumah. Kemudian Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini kan kesaksian para muridnya langsung ya, yang memang mereka sendiri mengetahui sebenarnya siapa ini Yesus. Tentu itu punya dasar kenapa Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya tentunya selama Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka kan, dia sudah memberikan pengajaran itu kan. Tetapi dia ragu, benar nggak yang dikatakan Yesus ini sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati. Kalau memang benar, apa memang benar dia bangkit? Kemudian setelah dia melihat secara langsung, baru Thomas keimanannya pun bertumbuh. Ya, kemudian tadi terkait dengan tadi para penulis ya, sekali lagi saya mau jelaskan kembali Kak, yang saya maksud tadi itu kan yang menulis Alkitab. Memang kita mengakui bahwa Alkitab ini
bukan Tuhan yang menuliskannya, tidak. Karena keimanan Kristen tidak seperti itu. Dan keimanan Yahudi pun yang menjadi apa ya, yang menjadi ini kan termasuk juga apa ya, saya mau katakan ya tepatnya ya. Islam juga kan keimanannya apa ya, akar keimanannya itu kan berangkat dari, mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata, nanti mohon dikoreksi. Akar keimanannya ini kan berasal dari Yahudi juga, kalau saya tidak keliru. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengajaran-pengajaran yang ada di dalam keislaman juga itu kan berangkat dengan nabi-nabi yang berasal dari orang-orang Yahudi juga kan. Tadi kita berbicara tentang Nabi Daud, kemudian Isa, ada nabi-nabi yang lainnya. Ini kan orang-orang Yahudi semua ini. Cuman saya jawab dulu yang penulisnya tadi. Jadi baik orang Yahudi maupun juga orang Kristen, kitabnya itu tidak ada yang ditulis oleh Tuhan yang saya pelajari. Jadi akar keimanan orang kakak yang dari orang Yahudi, mereka juga kan kitab Tauratnya, kitab Taurat, kemudian kitab Mazmur Daud, kemudian kitab para nabinya, ini juga kan dituliskan juga oleh manusia yang hidup di masa itu. Kemudian mereka mencatatkannya dan itu menjadi kitab suci. Kemudian kalau Yesus sendiri, ya nggak mungkin lah Tuhan yang menuliskan. Karena apa? Yesus itu kan wujud Allah yang datang kan dalam rupa manusia, firman-Nya. Yang firman-Nya itu adalah Allah itu sendiri kalau dikatakan di Yohanes 1. Jadi Allah itu sudah datang sendiri. Udah lebih waktunya ya. Udah lebih. Sedikit lagi, Saya di sini nggak nyampe, Kak. 18.31 nih. Tadi saya lihat 18.24. Ini 18.31. Oke, iya. Jadi ya, Panjangan ada 9 poin yang harus saya tuliskan di sini. Jadi Injil itu tidak akan mungkin dituliskan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sendiri yang datang, berbicara langsung kepada manusia, hidup bersama dengan manusia. Dan itu yang dicatatkan, Injil itu yang dicatatkan lagi oleh para murid ataupun orang-orang yang bersama-sama Yesus. Oke, brother, udah cukup ya. Dan ini sudah sangat melebar. Saya pengen lebih mengkerucut, tapi saya harus tanggapi karena 9 catatan saya. Saya tidak mau meluluskan satupun argumen Anda. Yang saya khawatir ini menjadi kekeliruan ya. Saya harus kritisi dan juga tanggapi. Mohon maaf karena saya pembelajar Biblos, tentu saya bisa menanggapi. Baik, yang pertama adalah tadi saya meminta kepada Anda data, informasi terkait statement. Ingat, statement itu kalau seandainya sumbernya dari diri sendiri namanya asumsiong. Dan itu tidak perlu diperdengarkan di ruang publik yang tercinta ini, yang adalah kita dedikasikan publik ini untuk edukasi. Apa statement tadi? Penulis Biblos adalah murid Yesus, murid dari murid Yesus. Ini saya minta data. Kalau tidak ada, ini tak perlu disampaikan kembali, tak perlu ditanggapi. Itu doktrin yang tak perlu kami tanggapi. Nggak ada datanya. Yang bilang siapa? Penulis kitab Yesus, penulis Biblos adalah murid dari murid Yesus. Oh my God, ini harus informasi yang jelas loh. Kalau nggak jelas ini berarti kabar hoax juga bisa loh. Tadi tidak ada data, saya coret di sini. Yang kedua, saya minta data pengajaran bahwa Yesus bernatur 2. Anda bilang, ya pahami sendiri lah. Ini Tuhan kayak duga-dugaan nih. Yang tahu tentang Tuhan itu bukan kita. Masa Anda lebih tahu tentang Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Kalau Anda mengatakan bahwa dia 2 natur karena beberapa sifat yang Anda katakan sifat keilahiannya, contoh kelahirannya. Tentang kelahirannya dalam Bible Anda masih ada pertentangan kok, belum selesai dari tadi kita bahas. Oke lah, kalau kalian mengatakan, memaksakan bahwa Lukas 3:23 itu dicoret karena dia tidak punya silsilah. Kalau yang Matius 1:1 dicoret karena dia adalah dari Roh Kudus, oke saya terima. Maka apa hebatnya? Adam nggak punya bapak, nggak punya mama, kok nggak kalian tuhankan? Definisi keilahian itu apa sih? Oh, karena dia tidak hasil dari sperma. Emang Adam dari sperma? Hawa dari sperma? Kenapa nggak menuhankan mereka? Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa tanpa sperma, kenapa sulit menciptakan manusia tanpa sperma bapak tapi punya rahim ibu? Ini kita bicara tentang Tuhan loh. Kenapa harus jadi Tuhan dia? Nah, yang ketiga, ketika Anda berbicara tentang, ya kita tahu sendiri lah, pahami sendiri lah, dia kan Tuhan itu. Di satu sisi keilahiannya dia kepenuhan Allah menurut Kolose. Siapa penulis Kolose? Kita tidak pernah tahu. Di mute dulu cahaya ya. Nah, dengarkan baik-baik. Kepenuhan kealahan itu maksudnya apa? Saya juga belum mengerti nih. Karena kalau kepenuhan
setan, ada orang yang kesurupan setan. Artinya apakah diksi kepenuhan Allah maksudnya manusia Yesus kesurupan Tuhan, roh Tuhan masuk ke dalam dia yang di surga. Maka kenapa dia berkata, jangan panggil siapapun Bapa di dalam dunia ini karena Bapamu hanya di surga. Berarti dia berbohong, karena dalam dirinya sudah ada Bapa, Allah, kepenuhan dia. Apakah Anda mau mengatakan dia berdusta? Dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dia kepenuhan atau kekosongan nih? Mana yang betul nih? Di satu sisi dia katakan kepenuhan Allah, di satu sisi dia mengosongkan diri dari kealahan. Mana yang betul nih? Berantem nih kitab suci nih, ya. Saya kebetulan baca kitab suci kalian soalnya, ya. Saya bingung, Filipi 2 ayat 6, dia itu mengosongkan diri, tapi di satu sisi kepenuhan kealahan. Oh my God, mana yang betul? Saya nggak ngerti, ya. Lanjut. Kalau memang dia kepenuhan kealahan, ya sudah kalau gitu akui. Kalau ketika dia Eloi sama Sabaktani, dia lagi kosong, gitu. Tuhannya lagi pergi ninggalin dia. Apa maksudnya nih? Tolong dijelaskan itu dengan baik dan benar, menggunakan data kalau bisa, dan mewakili agama Anda. Karena saya pikir Anda pendeta, saya pikir ya dari narasi bicara Anda. Nah, yang kemudian Yohanes 13:13. Ini bukan masalah terjemahan saja, brother. Memang gara-gara terjemahan orang bisa sesat. Contoh, dalam bahasa Indonesianya tidak apa-apa. Masa ada orang menerjemahkan dalam bahasa Inggris no what? Saya tidur-tidur ayam ya, terus dalam bahasa Inggris sleep chicken. Sesat orang di Amerika gara-gara kita, gara-gara diterjemahkan kata per kata. Memang betul Yohanes pasal 13:13 dia mengatakan apa? Kurios. Lah emang kurios itu adalah teos? Tidak. Karena kurios itu juga dipanggilkan kepada orang yang memiliki keledai yang diambil Yesus. Baca kitab Lukas. Empunya keledai dipanggil kurios. Apakah dia adalah teos? Tentu tidak. Namanya kata kurios disematkan kepada orang yang memiliki kekuasaan atau kejabatan. Apakah dia memiliki kekuasaan ketuhanan? Mari kita uji. Sejak kapan dia menjadi Tuhan dalam kitab Anda di dunia? Oh, dia bukan menjadi Tuhan di dunia. Jangankan menjadi Tuhan di dunia, jadi ketua RT aja dia nggak pernah, ketua geng aja dia nggak pernah. Kenapa? Gagal. Ketua ada 12 murid aja gagal. Kenapa? 2 orangnya berkhianat. Gimana mau dikatakan sukses jadi ketua? Kalau di surga dia menjadi ketua. Anda tidak pernah baca ayat ketika seorang wanita bernama Salome, ibu dari murid-muridnya, meminta kepada dia, nanti kalau anak-anaknya ini duduk di samping kanan Yesus ya. Apa kata Yesus? Cawanku, aku minum. Perkara duduk di samping kanan dan kiriku, itu aku tidak berhak memberikan. Tetapi hak Bapa yang memberikan kepada siapa Bapa berkenan. Katanya dia berkuasa, masa terbatas nggak punya hak? Raja kok nggak punya hak? Ada seorang raja, saya raja di Ternate. Oh, Nirifa adalah ratu di Ternate, betul? Bolehkah orang berjualan di Ternate? Aku tidak punya hak memberikannya kepadamu. Katanya kau ratu. Ini penjelasan-penjelasan yang kontradiktif ini yang disebut dengan tidak benar. Karena kebenaran itu adalah statement yang koherens dengan realitas. Kemudian, hari ini telah lahir darimu Kristus Tuhan. Apa masalah kalau seandainya hari ini telah lahir Rasul Tuhan, Kurios Tuhan? Kenapa? Karena memang namanya Rasul, namanya Kurios, namanya apapun yang di dunia ini punya Tuhan. Masalahnya apa? Kalau kalian mengatakan bahwa di situ adalah Kristus Tuhan, bertentangan dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Theos, yaitu Allah Bapa, dan bagi kita hanya ada satu Kurios, yaitu Yesus. Ya sudah, berantem aja itu Paulus sama penulis yang mengatakan bagi kita hanya dari satu Kristus. Nah lagi, kagetnya Thomas menjadi dalil. Kalau memang Thomas itu mengakui dia adalah Theos, kenapa tidak ada satupun bapak gereja kalian yang bersandar kepada perkataan Thomas masuk menjadi Injil Thomas? Harusnya kalian percaya pada Injil Thomas. Bahkan seorang wanita dari Harvard, Elaine Pagel namanya, dalam buku Beyond Belief, mengakui Injil Thomas itu Injil asli. Kalau memang kalian akui si Thomas itu mengakui dia sebagai Tuhan, ikutilah kata si Thomas. Kenapa kalian lebih ngikuti kata Paulus dan Petrus? Agak lucu nih, agak lain nih kawan-kawanku Kristen ya. Yang selanjutnya, apa ya? Nah, lagi-lagi sebuah doktrinnya mengatakan bahwa penulis kitab kami itu bukan Tuhan, tapi orang yang bertemu dengan Tuhan. Mana itu datanya? Di mana pengetahuan itu diperoleh? Analisa pribadi. Kok begitu? Sesatlah semua orang nanti, ya kan? Kemudian, kalau di dalam Yahudi, murid-muridnya lah yang menulis kitab, karena Tuhan tidak mungkin tulis kitab. Loh, siapa bilang? Dalam Ulangan pasal 9 nomor 10, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Firman ditulis sama jari Tuhan langsung. Kok nggak bisa katanya Tuhan nulis firman? Gimana ini? Ya, tiba-tiba di Perjanjian Lama Tuhan nulis kitab dengan tangannya di atas batu. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan
ditulisin cerita tentang Tuhan. Dan itu pun nggak jelas. Ada yang berbeda tuh antara Lukas dan Matius. Ini ya bantahan terhadap saya tuh mau mengkerucut aja lah. Karena dari tadi tuh Anda mencoba mencampurkan penjelasan tuh dari semua doktrin yang sudah kami dengarkan ratusan kali, my brother. Ratusan kali juga kami bantah menggunakan ayat kitab suci kalian sendiri. Saya mau proses selanjutnya yang paling penting krusial adalah saya mau Anda bisa menunjukkan alasan kenapa kitab Anda dikatakan suci. Saya mau mengkerucut di sini aja. Karena tentang ya kalau tentang apa namanya Yesus Tuhan atau bukan, aduh capek bahas itu ya. Hypostasis union itu adalah pendapat dari Bapak Gereja, konsep yang baru muncul ya. Tritunggal juga konsep dari Tertullianus, nggak perlu saya bahas itu. Saya mau kita ke esensi yang sangat krusial. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Sehingga tadi kita berbicara tentang bagaimana perbandingan dua kitab suci, bukan? Saya mau kerucut di situ. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kalau itu ditanyakan ke saya mampu menjawab menggunakan parameter Al-Quran sendiri. Itu, saya nggak mau kemana-mana nih, tolong ya. Capek saya nulis 9 poin nih, harus menjelaskannya, mengeluarkan dalil lagi. Berlari-lari kita. Jadi mengkerucut, Bapak Pendeta. Tolong dijelaskan apa alasan Biblos bisa dikatakan suci. Karena kalau tidak ada alasan, maka nanti tidak ada bedanya dengan buku porno. Karena ada tutorial bagaimana berhubungan badan di situ. Mohon maaf, tidak ada bedanya dengan buku sejarah. Ya, nah kalau tidak ada kriteria, maka saya meminta kepada Anda sebutkan alasan, apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Mungkin itu, atau mungkin saya kasih ke Bapak standby dulu. Kita berdua masih lanjut. Kita kasih waktu kepada non-muslim lainnya agar mereka tidak hanya menyimak. Tapi tolong yang non-muslim lainnya jangan menambahkan polemik yang tidak ada kaitan dengan diskusi kita. Tanggapi saja pertanyaan yang lagi kita angkat, mengkerucut apa alasan Bible dikatakan suci, karena bagaimana mau membahas isi dan terjemahannya di dalam kalau alasan kitab kalian saja nggak tahu kenapa dikatakan suci. Silakan yang mau menjawab. Darni Junaidi sebelum Pak Arul. Aku dulu, aku. Oke. Tetap jawab alasan Bible dikatakan suci. Saya catat. Alasan Babel dikatakan kitab suci. 1. Kitab suci umat Kristen itu firman perkataan Allah itu sendiri. Di mana itu perkataannya? 10 hukum. Langsung jari tangan Allah kepada siapa? Kepada Musa. Hukum 10 ya. Firman itu. Oke? Itu makanya dikatakan suci. Lalu kedua, kitab suci itu langsung diturunkan oleh Allah melalui para nabi. Para nabi, sejarah para nabi mula-mula di perjanjian lama. Oke? Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada siapa? Kepada Yesus. Hanya 1 Injil, nggak ada 2 Injil. Sekarang mari kita bedakan antara Al-Quran dan Alkitab. Alkitab ditulis secara bertahap dari abad ke-10 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Buka otakmu ya Ripa. Sebelum Masehi. Abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Oke? Sedangkan Al-Quran dibukukan pada abad ke-7 Hijriah 632 sampai 634 Masehi. Kalau kau yang waras, Ripa, manalah ini duluan ditulis? Yang abad Masehi atau sebelum Masehi? Kutanya kau dulu. Abad pertama, abad kedua atau abad ke-7? Kutanya dulu kau. Kau kan S1, S2, S3 tambah S teler. Kutanya kau dulu. Mana yang lebih dahulu? Abad kedua dengan abad ke-7? Mana? Kan abad kedua kan? Nah, Udah. kau bayangkan ya. Kirain Ripa, udah. Kau bayangkan dulu pakai otakmu itu. Kemarangan dulu kau. Di abad kedua sudah eksis Injil. Hanya 1 Injil. Terdapat di dalam Galatia 1 ayat 7. Ripa cantik. Ya, ini kawan-kawan menjatuhkan si profesor ini. Begitu caranya. Gak usah banyak kali ngomong kita. Gak usah. Kita sudah tahu bahwasanya, tunggu dulu, di abad kedua sudah eksis Injil. Aduh, mau buka Injil ini. hanya 1 terdapat di dalam Galatia. Tunggu dulu, jangan kau kepanasan Ripa. Galatia 1 ayat 7. Dengar ya, kau jawab Ripa ya. Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Ayat 6 dulu. Aku heran, judulnya hanya 1 Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh
kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kau itu Injil lain kau, Ripa. Gak sama Injilmu, berarti kau Injil lain. Baru ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mau buka Si Ripa lah itu. aku. Si Ripa Udah itu azan. memutarbalikkan Injil yang sudah ada di abad kedua. Mau buka. Tahu abad Batal ke-7. puasaku dulu. Oke? Ya sekarang itu, kau jawab itu. Kenapa bisa Dah. kau berubah Injil di abad ke-7 dengan Udah. sudah Injil pertama di abad kedua? Ini Udah. dikatakan ini Injil lain. Berarti kalau di Injil abad ke-7 itu Injil lain. banget, ya Seharusnya di Allah. abad ke-7 harus sama dengan Injil di abad kedua. Kau jawab itu, cepat. Udah. Baik, terima kasih. Ada 4 poin yang harus saya tanggapi sebelum saya berbuka puasa dengan cantik pada saat kali ini. Pertama, Bu Darni mengatakan kitabnya itu perkataan Tuhan. Masa? Bukankah di dalam kitab Bu Darni menurut sekolah Kristen sendiri mengatakan di dalamnya ada dongeng? Masa Tuhan memfirmankan dongeng, Bu Darni? Yang bener aja. Nih contohnya nih. Ya. Kita lihat teman-teman, kata sekolah Bu Darni. Nggak tahu aku Bu Darni ini kerja sekolah di mana ya? Aku nggak tahu ya. Bu Darni sekolah di mana sih Bu Darni? Aku Bu hanya Darni tamat pernah SMA, Ripa. Ya udah makanya kalau tamat SMA itu jangan SMA banyak aja. omong, belajar dulu. Lebih hebat Contohnya aku dari gini kau, nih. lebih hebat. Ya udah Iya, udah. bener. Aku dari kau. Iya, iya, Aku kalah. Kalau congor-congor kalah aku. Nih. Ini ya kata Bu Darni, semua perkataan dalam kitabnya itu adalah firman Tuhan. Siapa bilang? Baca ini baik-baik Bu Darni ya. Menurut lembaga dari penulis sabda.org. Dikatakan di sini, jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 97 dan cerita Yoas tentang rumput dari duri dari pohon ara dapat disebut dongeng. Masa firman Tuhan, perkataan Tuhan ngambil dongeng? Nah, yang kedua, Bu Darni, bahwa bukti kitab Bu Darni tidak layak dikatakan kitab suci karena Paulus juga mengajarkan dongeng. Dari mana saya tahu? Ini datanya ada. Dari tadi tuh kalau ngomong tuh pakai data. Perhatikan di sini. Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam bilangan mengikuti Israel di padang gurun. Menurut pandangan Paulus, batu itu kurang lebih melambangkan Kristus. Dan tahukah Bu Darni ini apa? Ini adalah dongeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi bagaimana mungkin dongeng dikatakan firman Tuhan? Belum lagi himne Plato, belum lagi ayat sisipan. Oh Bu Darni, jangan mengada-ada lah. Kalau Bu Darni bilang misalkannya begini nih, cara ngomongnya gini. Iya Rifa, bercampur antara dongeng, pendapat orang, himne Plato dengan firman Tuhan. Aku sepakati, itu yang disamakan dengan bercampur. Kalau bilang seluruhannya adalah firman Tuhan, dusta Anda. Jangan dusta di depan saya. Semua, Rif. Kemudian Sorry. Injil diturunkan Nggak cuma semua. satu. Oh, enggak Mana semua, Injil enggak semua. Yesus? Diralat. Oh, enggak Iya, semua. Oh, Diralat. bercampur. Iya, ada Ya kalau gitu Diralat, kenapa bisa diralat. dikatakan kitab suci? Kalau gitu bisa begini dong nanti suatu saat ya. Diambil 10 hukum Taurat, dituliskan di dalam sebuah buku porno, maka itu bisa dikatakan suci buku itu. Wah, bahaya nih. Kan saya nanya alasan kitabnya dikatakan suci apa. Nah, Injilnya cuma satu. Mana Injil Yesus? Kok Injilnya Injil Matius, Injil Lukas? Ada 4. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, sama Injil satu lagi itu siapa lupa? Markus. Katanya Injilnya cuma satu. Gimana sih Bu Darni? Nah, berhubung karena aku mau berbuka puasa, Pak Arul mohon maaf, silakan Anda lanjutkan diskusi dengan guru-guru saya. Di sini ada Bapak Julius Moto. Sebentar Rifa, yang nggak nyampe 5 menit lah, saya harus Hei, jawab makanya gue dulu mau tadi. buka. 2 menit saja kan? Saya harus sampai. Iya, ini Tunda. guru-guru saya ada di sini. Ada tadi yang Bukan, nggak bisa ditunda Pak. Bang Arul. Kalau bukan, nggak bisa ditunda. Oke, siap. Oke. Ya, kalau Tata bukan, Bang kalau Moto, bukan. kerja dong. Dia udah oles-oles bibirnya dia itu udah dioles-oles bibirnya tadi itu. Ya, biarin dia. Diamlah, Bang Junaidi. Bang Moto sama Tatanya monitor. Kasih lagi bibirnya tuh, kasih lagi mau buka puasa. Junaidi, mending ngomong yang nggak penting tuh nggak usah dikurangin deh. Ya, Tata sama Bang Moto Sudah. monitor. Lanjutlah. Oke. Lanjut ya, aku mau buka. Kok lanjut? Cak, aku mau buka ya. Ya lanjutkan. Assalamualaikum. Dalam. Assalamualaikum Bu Darni. Bu Darni. Kenapa suka bohong? Jangan bohong ya. Enggak lah. Oke, Bang Tata izin ya kalau mau kasih
kasih kesempatan saya untuk menjawab. Ya, Meskipun silakan. Kak Rifa dia mau buka dulu. Silakan. Baik. Sama ini ngomong. Silakan. Ya, jadi saya mau menanggapi nih terkait tadi penulisan Alkitab itu. Ya, tadi saya mengatakan begini loh, tapi Kak Rifa dia mau berbuka ya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga ini. Terkait dengan beberapa kitab ya, mulai dari Matius sampai kitab Wahyu, khususnya untuk di Perjanjian Baru. Tadi saya mengatakan begini, bahwa itu memang bukan dituliskan oleh Tuhan, itulah kitab suci orang Kristen. Dan terkait dengan kitab suci, kalau dikatakan akan jauh lebih benar dan lebih dipercaya kalau itu tulisan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kitab orang Yahudi pun, Taurat, kitab para nabi, Mazmur Daud, ini juga kan dituliskan oleh manusia juga. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang terpercaya, sumber-sumbernya itu akurat, nggak sembarangan di masa itu untuk menuliskan kitab suci. Apalagi kalau berbicara Injil, ya masa Tuhan yang mau menuliskan? Ini logikanya kan begini Bang, Yesus itu adalah firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri, yang datang menjadi manusia. Masa Tuhan lagi yang mau menuliskan? Lah, dia datang langsung. Jadi kalau dulu para nabi yang menyampaikan firman daripada Allah, ini Allah itu sendiri datang, firman itu datang sendiri lagi, ada di tengah-tengah manusia. Terus yang menuliskan siapa? Yang menuliskan tentu ya para saksi-saksi yang hidup bersama firman itu, yang adalah Yesus itu kan. Kan logikanya kan ke situ. Jadi tadi saya mengatakan terkait dengan ada kitab yang dituliskan, meskipun tidak dituliskan oleh murid Yesus secara langsung, tetapi anak rohani atau murid daripada murid Tuhan Yesus itu sendiri. Contohnya Markus. Kitab Markus itu kan dituliskan anak rohani dari Petrus. Sumbernya dari mana? Ya, nggak harus juga lah, harus Alkitab sendiri yang harus mencantumkan itu pada Injil itu. Begitu juga dengan Lukas. Kemudian kitab mana yang dituliskan oleh murid itu sendiri ya? Kitab Yohanes. Kemudian saya mau menanggapi sedikit Bang. Kemudian saya mau menanggapi karena narasi ini sering saya dengar. Ya, bagaimana? Datanya mana? Data mana itu? Terkait dengan penulis. Ya. Dia ada tambah nama dia. Kita Markus ya memang ya, kita Markus kan ya ditulis oleh Markus. Siapa Markus ini? Ya kita cari dong kan biografinya. Ya tentu ya kalau mau dibilang saya mengarang ya, untuk di masa sekarang ini sudah era digitalisasi ya, eranya internet. Ya berarti saya akan buka sumber-sumber yang datang dari Google kan untuk pencarian informasi cepat. Ya itu kan wajar-wajar saja. Silakan kalau. Ya nanti tinggal ketik saja. Ini biar ku baca. Penulis Markus itu siapa, datang dari mana? Arul, Ya. ini biar ku baca. Boleh dibaca? Ya, silakan. Matius, seorang mantan pemungut cukai yang dipanggil Yesus untuk menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Itu menulis Matius. Markus, seorang pemungut, seorang pengikut dari Santo Petrus dan disebut sebagai pria apostolik. Ayat mana Matius Dia menulis kini Matius? bahwa tunggu dulu. Dia kini bahwa ia adalah Yohanes Markus yang menulis Injil Markus, ya. Lukas, seorang dokter yang menulis Injil Lukas kepada Theophilus. Ia juga dikenal telah menulis kitab kisah para rasul, teman dekat dari Rasul Paulus. Lebih percayalah itu dong daripada Pak Ustadz Tahta dengan Datuk dengan Arif. Tunggu dulu, Yohanes. Seorang satu lagi, tunggu, Yohanes adalah seorang murid dari Yesus dan diyakini sebagai orang termuda dari ke-12 rasulnya. Si Tahta siapa? Pak Tahta siapa? Arif siapa? Datuk siapa? Ya kami lebih percaya ke sini dong. Gimana sih, Pietro? Iya. Terus saya mau menambahi Bang. Terus terkait dengan tadi ya, ini banyak narasi liar yang mengatakan seperti yang dikatakan Kak Rifa tadi. Jadi kalau orang Kristen mentuhankan Yesus hanya karena dia bukan datang dari seorang laki-laki, bukan ada hubungan suami istri dari seorang laki-laki. Kenapa nggak dituhankan Adam? Itu sering saya dengar. Beda dong, beda konteksnya. Alkitab kan sudah mengatakan kelahirannya, malaikat pun sudah mengatakan bahwa dia dari Roh Kudus. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan, Adam nggak pernah, atau siapapun itu tokoh-tokoh
Alkitab ataupun juga kitab-kitab lain yang bukan dari hubungan suami istri, yang tidak punya bapak, ya toh, tapi hanya punya ibu. Jangan Tapi banyak mereka tidak ada. curhat. Sudah. Jangan banyak curhat kalau udah pakai. Iya, dengar dulu Bang. Tapi tidak ada sumber. Tidak ada sumber yang membenarkan mereka bahwa mereka datang dari Allah. Kalau Yesus kan itu sudah jelas. Saya baca satu ayat ya yang lebih untuk menguatkan ya ini. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi kan ini kan karena apa ya? Kita kan dibatasi waktu untuk diskusi. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi kalimat terakhir. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini kitab Yohanes, yang menuliskan itu Yohanes, murid Yesus itu sendiri. Jadi nggak bisa sebenarnya kalian mau untuk membantah lagi. Tapi kalau kalian menolak karena kebebalan kalian, ya itu wajar-wajar saja. Oke, silakan Bang. Oke. Pertama kalau kita bahas pertama kitab suci ya. Kitab suci itu apa? Firman Tuhan. Misalnya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini firman Tuhan, aku menerima. Lalu mana firman Tuhan itu? Maka kalau ditanya umat Islam sampai sekarang utuh. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Lahab, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, sampai Al-Insyirah, An-Nasr, 114 surat. Lalu 14 surat ini ditulis, siapa penulisnya? Ini di zamannya Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, terus Qais bin Sabit bin Qais. Ada kan kitabnya, ada yang menulis, ada. Sekarang Yesus ini kan menerima firman karena dia ngaku utusan. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, Matius 15:24. Apa itu utusan? Penyampai firman. Ya, Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti sama dengan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan firman yang Yesus terima udah disampaikan semuanya. Ya, ingat ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Bedanya kalau Nabi Muhammad menyampaikan firman sampai sekarang ada 114 surat, mulai dari Al-Alaq sampai An-Nasr. Pertanyaannya, Yesus menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhan. Mana? Siapa penulisnya? Apa? Kalimat pertama apa? Coba. Apa yang dia terima disampaikan, mana bunyinya? Satu saja, yang pertama. Kalau kamu nanya ke saya, jangankan 114 surat saya hafal itu. Nah, kalau kamu Budarni dengan Arul, satu saja. Kalau gak bisa, gak usah diperpanjang ya. Mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, sekarang Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Coba. Kalau gak ada, ngomong gak ada, gak tahu gitu. Banyak firman yang disampaikan Yesus. Satu, yang pertama kali. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali, Rasulullah pertama kali menyampaikan firman Tuhan. Kalau Yesus, yang mana? Berbahagialah engkau, katanya. Berbahagialah engkau. Itu kan firmannya itu. Yang pertama kali. Ya banyak kita baca di Yang dalam. pertama kali yang saya tanya. Bukan mau Bang Tata, kok pakai standar keimanan Anda? Itu Anda kan pertanyaan Anda kan menggunakan standar itu. Oke, sekarang gini. Kalau Taurat pertama kali yang disampaikan apa isinya? Anda pakai standar keimanan Anda, Bang. Allah menciptakan. Oke, kalian gini loh ya. Kalau kalian tidak bisa jawab, bilang aja gak tahu gitu aja. Banyak loh. Kasihilah Coba. Apa banyak? Bukan Kak Dear. Kak Dear nih, izin nggak? Bukan. Dia maksudnya itu coba pertama kali firman daripada dia kan pakai standar keimanan dia. Tunggu. Coba nanya ke Yahudi. Apa diskusi seperti itu? Enggak bisa. Bilang aja gak tahu ya.
Kok nggak tahu? Loh, Nanti kami pakai standar nggak tahu. kami di surga itu Bukan, tidak ada bukan seks. standar Di surga ini. tidak ada seks. Yang Ya saya untuk tanya, keimananmu. tunggu, Makanya nggak tunggu. boleh pakai standar keimanan. Tenang, kalian tidak paham Bible. Coba, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad, semua firman yang dia terima telah disampaikan semuanya, yaitu Al-Quran 114 surat. Mulai dari awal sampai akhir, kami umat Islam hafal itu. Saya minta satu aja kalian udah kepanasan. Minta satu saya itu. Pak, Ayo. jangan bilang kami menghafal itu. Adikku Islam nggak tahu apa-apa. Sudah. Bapak karena apologet. Yang saya Bapak tanya. karena apologet. tenang, Ini oke, di depan gini, mataku. gini, Apa gini, pun nggak tahu tenang, dia. tenang. Kalau Islam ditanya, tahta, pertama kali yang nabimu terima wahyu apa bunyinya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus saya nanya, Sus, katanya firman telah aku sampaikan, kamu terima, kamu sampaikan. Udah disampaikan ke siapa? Ke Israel. Apa pertama kali yang kamu terima, Yesus? Tugasnya Kristen. Coba apa? Yang Yesus pertama kali sampaikan. Memalukan, narasi Anda memalukan. Anda pakai itu kan standar keimanan Anda. Nggak bisa seperti itu. Tadi Sudah saya bilang. Sudah aku bilang kalau nggak ada, kalau nggak Anda tahu bilang bertanya saja. firmannya itu Bisa, apa bisa. saja. Ngomong saja, maaf Tata, saya tidak tahu seperti Islam. Karena kalau Islam dihafal semuanya, penulisnya ada. Sedangkan firman yang Yesus terima, saya tidak tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Gitu aja kan enak kan? Kita lanjut kita. Nah kalian enggak, udah gak bisa jawab. Bilang aja nggak tahu gitu loh. Ayo. Enggak berkelas pertanyaanmu, enggak berkelas. Kalau mau tanya firman yang pertama, apa? Itu pertanyaan apa firman yang pertama? Ya, coba Yang sekarang dikatakan ini. Yesus itu Oke, semua oke. firmannya. Baik. Al-Quran itu semuanya firman secara Tuhan. langsung ataupun perumpamaan. Tunggu. Al-Quran itu semuanya firman Tuhan. Tapi kan ada urutannya. Taurat juga firman Tuhan. Tapi kan ada urutannya. Pertama kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang pertama kali disampaikan? Nah, memang sudah langsung- sampaikan. Apa pertama Anda kali malah bunyinya? ngotot. Apa yang pertama? Bunyinya gimana bunyinya? Oh, siapa itu coba? Kamu nanya apa firman yang pertama? Kasih hak, Yesus kasih mengatakan hilang semua sesamamu. firman telah disampaikan. Kok Anda bertanya Arul. mana yang pertama kali disampaikan? Rul. Anda Ini, terlalu murahan. apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu kan firman. Loh, bukan Yang dia tanya itu kan apa firman pertama? Itu kan pertanyaan terbodoh itu dalam diskusi. Iya. Oke, sekarang Yesus kan menerima firman kan dia kan? Bahkan dia mendengar firman, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah aku dengar, aku sampaikan kepada mereka. Pertama kali yang dia dengar apa? Lalu disampaikan apa bunyinya? Coba. Kalau Islam ada, jangankan 114 surat saya bisa menjelaskan semuanya. Yang pertama kali, yang kedua, ketiga, keempat. Begitu juga Taurat. Ya, pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa? Kan lengkap kan? Nah, sekarang kalau Yesus, mana? Ayo, pertama kali yang mana? Udah bisa gantian Bang. Abang sudah ada hampir 10 menit. Bisa gantian. Ya enggak, kamu jawab dulu. Ayo silakan. Tahu apa enggak? Kalau enggak tahu ya sudah. Saya lanjutkan lagi. Gimana? Pasti pertanyaanmu. Loh. Aku Gini menjawab. loh, coba. Aku Oke. paham. Dia. Ini biar kamu paham ya. Oke, tunggu nih biar kalian paham ya. Sekarang gini. Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama ngaku menerima firman telah disampaikan. Misalnya saya ditanya, tahta, pertama kali yang nabimu terima, ya, firman Tuhan, yaitu firman Tuhan, apa bunyinya pertama kali yang dia terima lalu disampaikan? Oke, yang pertama, Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Lahab, At-Ta'wir, sampai An-Nasr. Nah, Yesus yang ngaku juga, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Mana pertama kali yang dia sampaikan? Urutkan, coba. Ayo. Macam. Cat. Kamu Nanti kami pertanyaan jawab. aneh. Kamu Iya, nanti pertanyaan dijawab. aneh sekali. Enggak, Bapak bilang. Gimana sih? Udah bisa kami Perkataan jawab. Yesus itu semua firman telah kusampaikan. Terus Anda bertanya, Cuma firman, semua Al-Quran itu firman Tuhan semuanya. Tapi kan ada urutannya. Tunggu, Kamu itu bilang aja gini. menciptakan. Bilang aja hilang, nggak tahu gitu loh.
Kalau cuma nanya kayak gitu, tunggu. Hilang. Saya tahu Al-Quran itu semuanya firman Tuhan, tapi kan ada urutannya. Pertama kali Nabi Muhammad menerima Keimananmu ada urutannya. Itu keimananmu nggak boleh kamu pakai standar dengan keimanan. Bagaimana otakmu di mana? Berarti intinya nggak ada ya. Intinya nggak tahu. Udah. Intinya nggak tahu. Otakmu di Ya. mana coba? Standar Ya, keimananmu intinya yang nggak tahu. Udah nggak tahu, hilang udah gitu deh. Nah, oke sekarang gini. Nisi, tolong jangan sarkas. sampai kamu Adul, jangan sarkas. Aku Anda. adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Itu bukan firman pertama, itu ucapannya setan itu, bukan ucapan Yesus. Kok setan? Nah itu. Buktinya Berarti Enggak. Bapak lawan Oke. Allah ya? Ya, Beriman bukan. Sekarang gini ya. Yesus menerima firman sudah disampaikan semua, sudah. Nggak ada sudah. Aku Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus, sudah. Nggak bahas itu. Ayo. Itulah firmannya. Loh, kata siapa? Kasihilah sesamamu manusia. Oke, sekarang gini. Berbuat baiklah engkau, saling Nah, tolong iya. menolonglah engkau. Oke, sekarang gini, coba. Tidak ada disuruh. Kasihilah siapa? Coba. Berzinahlah Oke, engkau. sekarang saya tanya, Kawinilah banyak wanita. berani. Oke, sekarang gini ya. Kasihilah Tuhan, siapa Tuhan itu? Yang harus dikasih Tuhan siapa? Kasihilah sesamamu manusia. Enggak, pertama. Apa pertama? Seperti engkau Ya, mengasihi Yesus. Apa pertama siapa? Kasihilah Tuhan siapa? Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu. Oke, Ya. kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami adalah Yesus. Terus sekarang carikan datanya. Ada nggak data? Kasihilah Tuhan Yesus semua, ada nggak? Ya, aku dan Bapa satu. Jika sudah menyembah Yesus, itu sudah menyembah Bapa. Oke. Baca Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 20. Mereka juga satu. Apakah mereka kamu sembah juga? Ayo. Kan aku ngomong padahal masih di mute. Beda lah Pak. Beda, Yesus kan? itu kan dirinya Elohim itu Yesus. Kata siapa? Kata siapa? Siapa? Firman itu pada Hah? awalnya bersama-sama Apa? dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Ah, kan dikasih Oke. tahu dalil? Oke. Enggak. Bapak bilang. Jadi mau kayak mana lagi? Udah bu kasih data? Enggak. Oke. Bapak bilang juga. Sekarang kamu jawab ya. Apa itu firman itu apa? Firman itu apa? Ucapan Elohim. Datanya di mana? Ucapan Elohim. Yohanes mana? 1 ayat 14. Hah? Di mana? Coba baca bahwa Setiap Elohim menciptakan sesuatu, dia berfirman di dalam oke. Kejadian 1 dan seterusnya sampai Oke. 31. Di sana sekarang gini. tunggu dulu. Jangan cepat-cepat kali. Jadi kapan aku menjawab? Jadi berfirman dia mulai menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di sana dia berfirman menciptakan ciptaannya. Dan di hari ke-6, hari ke-7, dia menguduskan ciptaannya itu. Di sana dia berfirman. Udah. Nah itu, Oke. apa lagi? Jadi gini Darni, kamu itu harus tahu apa definisi firman. Firman itu memang perkataan. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskil 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diperdengarkan. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Jadi tidak pernah firman itu menjelma. Firman itu diterima oleh Yesus. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Bapa berfirman, aku mendengar. Jadi firman tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Yesus menjadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa penyampai firman. Jadi yang benar itu Yesus ini penyampai firman, bukan dirinya yang firman. Gitu loh. Kalian itu tidak bisa membedakan apa itu firman, apa itu utusan. Coba saya nanya ke kamu, utusan itu apa utusan itu? Coba. Tunggu dulu, firman dulu, belum selesai firman. Tadi Nah, Bapak iya, bilang coba. firman menjadi Al-Quran. Itu Bapak Nah. terima. Firman Nah. menjadi Yesus, kenapa nggak Nggak diterima? ada. Loh, Firman kenapa? Ada diterima ayatnya. oleh Yesus menjadi Ada Injil. ayatnya. Di mana ayatnya di Al-Quran? Sekarang Firman gini, menjadi tunggu, Al-Quran. Benar nih. Gini loh ya. Firman ayatnya firman ajaran. menjadi Al-Quran. Mana datanya? Tunggu. Ma- Firman itu ajaran yang Yesus terima. Kalau di buku kan Injil. Kalau diterima Nabi Muhammad
Al-Quran. Yesus Tadi Bapak dengan bilang Muhammad firman menyampaikan. menjadi Al-Quran. Oke, Mana saya tanya datanya? kamu, Yesus Kalau kami menyampaikan ada firman Tuhan nggak? Yohanes Oke, 1 ayat 14 Iya, firman Jawab dulu, menjadi jawab. Kalau Yesus Yesus itu itu seperti menyampaikan apa? firman Tuhan nggak? Hah? Ayo dari jawab. Yesus ini menyampaikan firman Tuhan nggak? Yesus. Iya. Oke, mana firmannya Menyampai. sekarang? Mana firmannya? Firmannya itu yang kubaca tadi. Yang mana? Ulang terus. Hah? Kasihilah sesamamu manusia. Oke, sekarang. Seperti engkau Sekarang. mengasihi Tuhan Oke, dirimu yang sendiri. kedua. Oke, katanya. sekarang gini. Musa juga menerima firman Tuhan. Mana firmannya Musa? Hah? Yang dikasih Allah kepada Musa. Hukum Taurat. Sebelum Taurat. hukum. Oke. Nah, sekarang bisa nggak Musa dengan Yesus jadi Tuhan? Beda. Musa itu manusia biasa. Jangan samakan. Musa itu manusia Oke, biasa, oke. Nabi. Sekarang, Yesus sekarang gini sekarang. Yang benar menurut Yesus harus diimani sebagai Tuhan. Jangan sebentar. Masa aku Enggak pakai data, pakai data, selesai? enggak, harus pakai data. Kalau ingin selamat menurut Yesus harus imani dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Kalau ingin kekal di surga. Utusan boleh, sebagai Tuhan yes. Oke, kalau sebagai Tuhan mana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Mana datanya? Datanya, Nah, dia akan menghakimi dunia. tidak bukan tanya itu. Itu datanya. Sekarang gini, Siapa sekarang yang gini ya. Kalau sebagai utusan datanya banyak. siapa yang Yohanes 17 ayat 3. yang menghakimi Yohanes dunia? Manusia Yohanes atau utusan? 4 ayat 524. Matius Bapak, 19 ayat 16. Di situ 3 ayat ini, kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai utusan. Nah, sekarang tidak ada satu dalil pun untuk hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada. Coba, udah tahu Oke. itu. Kutanya Bapak, siapa yang menghakimi dunia? Manusia Yang atau Tuhan? tidak ada yang menghakimi dunia. Kata Yesus. Ada. Barang dalilnya. siapa yang tidak Yohanes mengikuti 9 ayat 39. Oke, nah Aku sekarang akan coba datang pakai ke dunia data. untuk menghakimi. Oh, salah. Siapa ada nabi berani datang seperti itu? Mana Sekarang ada? gini. Sekarang gini. Kalau kamu dihakimi, misal saya dihakimi, tahta. Siapa aku? Kamu utusan. Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17:8. Kalau kamu ditanya, Dani, siapa Tuhanmu? Kamu jawab apa? Yesus. Maka Katanya. Bapak Yesus itu Oke. sebagai apa? Nah, sekarang kata Yesus ditampar kamu. Karena Enggak, menurut enggak Yesus ditampar. Oke, sekarang gini. Kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Yang diam di langit Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Aku utusan seperti Musa penyampai firman. Makanya kalau ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Gak ada sebagai Tuhan Yesus hidup kekal. Ya gimana? Aku ya, tolong jangan Iya. dipotong. Masa Bapak Iya, panjang beda, kali, ayo. aku 1 detik dipotong. Ya, Ayo. dengar. Ya, silakan. Kenapa Yesus itu kami umat Kristen mempercayai, mengimani dia Tuhan, dia akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas. Itu tidak ada dalil yang mengimbanginya itu. Adakah para nabi bisa mengimbangi itu? Adakah para nabi bisa akan datang turun ke dunia akhir zaman untuk menghakimi? Adakah para nabi kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang mati? Yohanes 6 ayat 40. Adakah para nabi seluruh Oke, umat sudah, manusia jangan baca. akan dihadapkan ke tata? Saya tanya ke kamu, dia menghakimi atas izin siapa? Mendengar dari siapa dia? Ya, dia atas izin keilahiannya. Ush. Di mana datanya? Di mana datanya? Aku dan Bapak satu. Salah. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa dia? Dengar dari siapa? Ya, mendengar dari keilahiannya. Dari sang sumber itu. Oke, sekarang ini lagi Dani. Dani, kamu udah hafal Bible ya? Yohanes 12:47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Kalau saya kan mendengar firman dia. Dia ngaku Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Ya, dia ngaku utusan. Dia ngaku nabi. Saya mendengar. Maka aku tidak akan dihakimi. Karena kata Yesus, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Berarti yang dihakimi Bu Darni.
Oh Bapak, Pak Tata, kenapa enggak Allah sendiri? Ini tak teruskan, tak teruskan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan? Supaya mereka selamat di surga kekal, imani dia sebagai utusan. Itu data itu. Salah, itulah Bapak salah lagi. Pada waktu itu dia berkata seperti itu, dia kan belum menghakimi dunia. Waktu dia turun, dia berkata seperti itu, dia belum menghakimi pada waktu itu. Pada waktu datang dia ke bumi, belum menghakimi. Bahkan di Wahyu 19 kelak di akhir zaman, kelak di akhir zamannya kita bilang ini. Sekarang kalau saya dihakimi Yesus, dialog kita, debat dengan Yesus kita. Tata, aku ini siapa? Utusan, Matius 15:24. Tuhan yang benar siapa, Tata? Kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Ya, kalau kamu, Darni, siapa aku ini? Tuhan, ditampar kamu langsung. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Oh Bapak, Aku sudah memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Aku ngaku di buku Tuhan. Nabi Yesaya. Aku ngaku Nabi. Aku penyampai firman. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Bahkan di Wahyu 21:12 pun Yesus hanya menyediakan 12 pintu untuk Bani Israel, bukan buat dunia. Kami kan Bani Israel juga. Israel yang mengikuti Yesus. Bani Israel rohani. Kami Israel yang mengikuti Yesus. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Bukan congor-congor. Israel rohani. Iya. Ciptaan Tuhan itu bukan hanya Bani Israel. Kerajaan surga itu bukan dimiliki hanya Bani Israel. Wahyu 21:12. Yesus menyediakan 12 pintu. Di atas pintu tersebut terdiri dari 12 nama 12 suku Bani Israel. Ibu Dani masuk pintu mana? Kami masuk pintu Bani Israel rohani yang setia kepada yang 12 Yesus. itu Bani Simeon, Bani Benyamin, Bani ini, Bani ibu Bani apa? Ya, Bani Israel rohani kami. Di mana Israel rohaninya? Oke, data. Ke Simeon kah? Ke apakah Matius kah? Ya. Ke mana? Di mananya? Yang Bani apa? Kan 12 Bani Israel ini, yang Bani mananya? Ini dengar ya, jangan di-mute ya. Karena itu Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka kata yang Yesus, menamakan, tunggu dulu, dengarkan dulu, menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang Bani Simatupang katanya oleh bawah. tangan manusia. Dengar Bani dulu, Simatupang ditunggu katanya ini bawah. jawabannya. Bahwa di dalam Matius 15:26, yes, karena kamu bukan yang orang Yahudi kata Yesus, karena kamu bukan orang Yahudi, tidak patut aku. Bani apa? Dengarlah dulu. Bani apa? Nih, tunggu ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Bani apa? Yesus cuma menyediakan 12 pintu. Yang mana Bani apa? Bani apa? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Itu kata Paulus. Dan tidak kata mendapat Yesus. bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa Itu pengharapan kata dan si tanpa Paulus, Allah di dalam kata dunia. Yesus dalam Wahyu 21:12. Di dalam Kristus Yesus, ini jawabannya. Itu kata dengar, si dengar. Paulus. Tetapi kata sekarang, Yesus di dalam Wahyu 21:14. Lagi bicara Pak, dengar dulu. Jangan ngibul di sini. Siapa yang paling ngibul di sini? ngibul ini pakai dalil kok. Wahyu 21:12. Jangan baca Yesus hanya Alkitabku, menyediakan 12 pintu. Di atas pintu tersebut tertulis nama-nama ke-12 suku Bani Israel. Tahu aku itu tahu. Suku yang mana? Di antara 12 ini, ya, di antara 12 ini, ibu suku yang mana? Oh, dengar ya, jangan dijawab ya. Suku yang mana? Suku yang mana? Dengar dulu. Suku yang mana? Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu daripada kita Kristen. Lanjut. udah dengar ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita
yang telah mempersatukan pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kami yang dekat, yang dulu jauh, yang dulu bukan Yahudi, tapi sekarang kami yang dekat, yang pengikut Yesus, kami juga nanti termasuk di dalam. Intinya gini Bu Dani, yang sesuai ajaran Yesus iman itu umat Islam. Karena Yesus sudah pernah ngaku Tuhan ya, dia ngakunya nabi, penyampai firman, utusan, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Nah umat Islam kan akui semua itu. Nah kalau kenapa kok nanti umat Kristen itu dihakimi? Karena dia Yesus ini ajaran tauhid dipagankan menjadi ajaran dewa-dewa. Kalau dewa-dewa kan Tuhannya 3 rata-rata ya. Nah, seperti Zeus, Hera, Athena. Nah, Kristen ini ingin merusak ajaran Yesus. Ya, ajaran tauhid dijadikan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus ya itu. Jadi sesuai di dalam Matius itu ya, Markus apa itu? Nanti Kristen diusir, itu kesalahan Kristen ya. Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 28 bahwa pergilah ke seluruh bangsa. Oke, sudah saya paham. Ya, Oke. Kata-kata pergilah ke seluruh bangsa atas nama Bapa, bahkan Bapa ini sebagai Tuhan. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu kedua atas nama Anak. Anak di situ Yesus sebagai utusan untuk Israel. Matius 15:24. Bukan tiga-tiganya kamu Tuhan kan? Nah, saya baca dulu, dengar dulu, baca dulu. Iya, enggak, itu gini. Kalian ini Baca dulu. Harus tahu Bapak itu sebagai apa, Anak sebagai apa, harus tahu. Maksud saya, Bapak jangan ini, jangan memutar balikan ayat kami. Saya baca dulu ya. Kalau mau fair, Bapak kalau mau fair harusnya dengar dulu dong. Kita kan yang baca. Ayo. Bentar. Bapak kan yang nggak mengimani kitab kami. Ya kan kitab kami udah palsu. Jadi harusnya Bapak jangan. Udah, kitab kamu ada di otak saya. Silakan. Bukan, maksud saya kan Bapak. Enggak, udah. Sekarang gini. Kamu jawab. Ada 3 di situ, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak sebagai apa? Coba sebagai apa Bapak? Menurut Yesus. Ayo. Kalau kamu paham Bible atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang satu-satu saya tanya. Bapak sebagai apa menurut Yesus? Silakan. Lalu Anak sebagai apa? Anak kan Yesus. Ya, untuk bentar, apa Yesus itu? Bapak bentar, bisa diam nggak? Ya silakan. Kalau enggak saya akan keluar nih. Ya silakan. Diam dulu ya. Saya mau baca. Silakan, Kalau enggak saya keluar memang. Ya keluar, ada masalah. Silakan Ya, terangkan. Nih ya, Yesus mengatakan bahwa ayat 18 aja saya mau baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Oke, Bapak sebagai apa? Oke, di situ ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak sebagai apa kita imani? Harus sebagai apa? Yesus, karena kata Yesus, karena itu pergilah. Iya, semua bangsa muridku. Gini loh ya. Di situ ada 3 sosok 3 ini. Oke, sekarang gini. Oke, gini aja gini. 3 sosok ini mana yang kamu tuhankan? Gitu aja, biar kamu paham. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang saya tanya, 3 sosok ini mana yang Tuhan? Ya kan? Ayo. Yesus itu satu dengan Bapa. Waduh. Saya selesai sampai sini dulu. Saya nanya, Bapa, Anak, Roh Kudus, siapa yang kamu tuhankan? Semuanya itu kan Tritunggal. Berarti ada berapa Tuhan itu? Karena di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya nanya, Tuhan itu ada berapa? Ada berapa Tuhan itu? Kalian ini takut kalian ini kalau masalah Bible itu. Kok takut? Nanti dijawab. Sekarang ada berapa Tuhan? Berani. Bapak jangan diulang-ulang lagi. Oke, Pertanyaan saya udah bilang ada berapa Tuhan itu? Satu. Siapa namanya? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu. Oke, sekarang pakai data. Dengarlah Israel, Tuhan Allah itu ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana ucapan Yesus itu? Apaan tuh?
Lu katanya ada 3 Tuhan itu. Di mana Tuhan Satu, itu? siapa bilang 3? Bapak Kalau yang satu siapa? yang Kalau satu mengembalikan siapa? kata-kata saya. Hah? Oke. Sekarang jawab satu-satu ya. Bapak Tuhan apa bukan? Hah? Bapak ya Bapak dong. Bukan tuh. Aku kasih tahu ya. Bapak itu ya Bukan, Bapak. jawab dulu. Bapak Tuhan apa bukan? Hah? Bapak ilahi, Di mana datanya? sang firman Oke. itu Bapak. Oke, sekarang gini ya. Coba saya nanya ke Yesus. Yesus, Bapak itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, jelas ya, Bapak itu Tuhan. Yang kedua, Yesus itu siapa? Sebagai apa dia? Macet. Yesus Tuhan, karena di mood saya punya. Apa di mute? kurang. Aku ngomong loh, capek awak. Orang ini. Udah Makanya Bu, kita kalian mau lari-lari dari Saya- tema. Kok lari-lari di mute kok lari-lari? Pak, Ya, saya coba, mau coba. kasih. Oke. Pak, saya mau, Bapak mau dengar saya nggak? Ya, ya. Oke. Mau dengar. Ya, jawabnya sekarang ya. Oke. Barusan kan udah jelas kata Yesus ya. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang tugasnya Yesus siapa menurut Yesus? Silakan. Kenapa? Tadi kan saya pakai data. Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Dialah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, Yesus sendiri. Menurut Yesus siapa dia? Dia firman yang menjadi manusia. Menurut Yesus, silakan. Tuhan. Mana dalilnya? Dia Tuhan, firman yang Menurut menjadi mana? manusia. Mana? Nih, Yohanes Bapak. 1 ayat 14. Di mana coba? Cuma siapa itu? Yohanes Siapa 1 ayat yang 14. Itu Siapa yang Yohanes ngomong? 14, Pak. Baca kok. Yohanes 14. Tenang, gini loh ya. Kalau di dalam Matius 15:24 Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia utusan. Lalu mana? Utusan yang Yesus bagaimana? Memang Utusan Yesus kayak mana utusan sekarang? dari Bapa, tetapi Yesus juga Tuhan. Oke, di mana Aku datanya? dan Bapa satu. Jadi Yesus itu Oke, berbagai macam. tunggu. Sabar. Kalau aku dan Bapa satu dikatakan Tuhan, mereka Tuhan juga. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Aku Bapa, Yesus- mereka satu. Bapak ingat ya, Yesus itu nggak cuma disebut Tuhan, dia juga gembala. Tunggu. Kamu udah pakai data. Kalau memang aku dan Bapa Yesus juga satu, jalan berarti kebenaran mereka dan satu hidup. Tuhan juga. Yesus adalah terang dunia. Yesus Aduh, adalah roh. saya dananya Yesus lampu adalah, saya. Saya nabi. dananya lampu. Yesus adalah utusan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Bapa Kalian itu. aja ya. Banyak Masuk surga istilah, karena Bapak tidak percaya kalian Injil. ini ya. Cari data bahwa masuk surga mentuhankan Yesus gak ada kok. Ada. Di mana? Di mana? Yohanes Di mana coba? 1 Yohanes 5. Ya baca coba. Ayat Kalau 11 kamu sampai ingin kekal 13. di surga, tuhankanlah aku. Silakan. 1 Yohanes 5. Baca. Bentar. Sabar. Kan lagi puasa harus sabar ya. Iya, Kan? mau saya. Nanti itu loh batal. Iya, kamu belum ngomong sudah tahu saya isinya apa. Ayo cepat. Jangan so tau, jangan sombong Pak. Bapak itu sombong loh. Udah silakan. Hati kesombongan. Ya, biar kamu Puasa tahu, sombong. biar kamu tahu bahwa Kristen dengan pendeta-pendetanya tidak ada yang paham Bible itu. Biar kamu tahu itu. Tidak Bapak, justru Bapak sendiri yang. Ya sudah jelas. Ini saya baca ya. Pendeta meluruskan kalau kalian menyesatkan. Nah, itu dia. Udah, Bu, Oh, di- saya mau meluruskan. Jangan tuh. Ini saya baca ya, saya baca. silakan. Dan Nah. baca ya, dengar ya. Dan Nah. inilah kesaksian itu. Nah, coba. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup Oke. itu ada di dalam anaknya. Oke, bagus. Barang siapa? Oke, sudah. Saya terangkan. Sebentar lagi, jangan dulu dipotong. Bapak suka-suka potong ayat Alkitab kami ya. Cuma coba. sepotong doang, Bapak baru ambil. Sebentar, sabar. Oke, coba. Saya ulang lagi. Ya, dulu. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang Oke. siapa memiliki anak, Nah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, Oke. supaya kamu Bapak yang Oke. percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke. Puji Tuhan. Oke, sekarang. Jangan lari ke ayat lain lagi, jangan Di lari ayat ke ayat barusan, lain lagi. tunggu. Di ayat barusan ada anak, ada bapak.
Yang mana yang kamu Udah Tuhan? tadi udah jelas tadi Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dalam nama Bapa. Bukan nanya itu. Saya nanya ketuhanan. Di situ ada Bapa, ada Anak. Itu Yang udah kamu ketahuan tuhankan siapa? Tritunggal, Pak. Tritunggal, Bapak ngerti nggak sih satu dalam esa? Ngerti? Sekarang pakai data, dengar Israel, Allah itu Tritunggal. Di mana datanya? Berbeda-beda tapi tetap Sekarang satu. pakai data, dengar Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal. Mana datanya? Karena kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Oke, Allah Bapak, kita itu Tuhan itu terbatas. satu. Ada datanya nih ya, Bapak saya jadi bukan. nggak ngerti, bineka. Saya pakai data. Sekarang sebutkan Bapak, Yesus Indonesia mengajarkan selalu- Tritunggal. Udah silakan pakai data, ayo. Emangnya di Al-Quran ada tauhid, tulisan Ada. tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Tuhan, Allah. Nggak boleh, harus Allah tauhid. la ilaha illahu, Harus tiada tauhid. Dia Tuhan beda selain Tauhidnya, Dia. dia tauhid. tahunya dia tuh Allahnya zat. Itu kami Bukan kan konsepnya dia- begitu. Oke, gini. Konsepnya Jangan tauhid keroyok, itu- Ustadz aku. Tauhid itu Ustadz aku jangan mengesahkan dikeroyok. Allah. Ya, ajaran tauhid itu mengenalkan Tuhan itu satu, kata Yesus, mengenalkan Nah, kami juga Bukan gitu. Yesus, Ajaran bukan Trinitas mengenal Bukan Woi, Muhammad. satu-satu. Keberadaan Ustadz aku cowok, kalian cewek dua. Rita, Rita, Aku bingung tuh Rita, tahu. kalau anda nggak bisa undang, Jadi gini, Ustadz aku jangan kalian keroyok. Ya, jadi gini Nita, kata-kata tauhid itu mengenalkan Tuhan itu cuma satu. Kalau gitu kok Yesus yang dipakai. Contohnya Musa. Contohnya Musa, Ulangan 6 ayat 4. Contohnya Yesus, Markus 12:29. Contohnya Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Itu tauhid namanya. Tapi kalau ajaran bukan tauhid, Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga-tiganya Tuhan. Itu bukan samawi namanya, bukan tauhid. Kayak Darni ini, coba Bu Dani ditanya. Kami Esa. Kami Esa. Tuhan Siapa? kami Yang Apa Esa. yang Esa? Siapa satu-satunya itu? Siapa? Satu-satunya itulah Siapa? Yahweh. Itulah Oke. Oh, Yahweh. oh Yahweh. Yesus Tuhan juga apa bukan? Yesus. Ya, Yesus itu dirinya Yahweh itu. Yesus itu firman Yahweh. Oke, di Jangan mana? dulu kau Oke, ikut sekarang Billy. pakai data. Billy, kau diam dulu kau Billy. Jangan ikut campur kau dulu Billy. Aduh, mampus lah ini. Mampus lah Biarkan ini. dulu. Sejak kapan pula Yesus itu firman Yahweh? Hah? Yesus itu firman Elohim. Oke. Ah, itu dia. Oke, sekarang kita adu data. Satu dari- dia, bukan Tunggu. tiga. Enggak mau. Kalau udah pakai data saya enggak mau. Jadi gini, saya pakai data ya, pengakuan Yesus. Ini pengakuan Yesus sendiri loh ya. Yesus ini manusia yang menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Sekarang kamu mana datanya Yesus mengatakan bahwa Oke. dia manusia? Baik. Silakan. Aku akan mengasihkan data. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Mana ucapan Yesus? Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak terlihat. Bu Dani, dengerin. Saya barusan pakai pengakuan Dimatikan. Yesus. Belum sampai. Tunggu. Enggak bisa. Saya kan bilang, pengakuan Yesus sendiri, dia manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 menerima itu. Nah, sekarang Bu Dani, Iya. mana pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Silakan. Baik, di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah Rasul Yesus. Bu Dani, Masih kau tolak juga. Bu Dani, Masa kau tolak? mana ucapan Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Karena kata Di Yesus, dalam aku ini Rasul manusia Yesus, menerima Yohanes firman 1 yang benar. ayat 14. Nih, coba Itu ucapan siapa? ucapannya. Siapa yang ngomong? Yohanes muridnya yang terkasih. Bu Dani. Pada si Tata, siapa si Tata? Baru anak kemarin sore. Tunggu dulu Bu Dani. Saya ini ingin memperbandingkan ucapan Yesus sendiri. Kata Yesus, saya nanya, Yesus, yang benar kamu ini firman jadi manusia atau manusia menerima firman? Kata Yesus, yang benar tahta, aku ini manusia yang menerima firman. Yohanes 15:15, Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Jadi menurut Yesus manusia menerima firman ucapan dia. Nah sekarang satu saja ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Silakan. Bukan buat Tiara lagi yang sombong. Itu anak muda, Ranu juga ambil. Udah ku jawab Pak melalui rasulnya Yohanes 1 ayat 14. Oke, berarti ucapan Dan Yesus gak ada ya? Tunggu. juga- Tadi saya pakai 5 data. Saya pakai 5 data ucapan Yesus. Semua ya. Nah sekarang ada nggak ucapan Yesus sendiri? Satu saja. Bahwa dirinya firman jadi manusia. Kalau nggak ada tata.
Bukan Yesus yang ngomong, bilang aja gitu. Biar Iya, selesai. Rasulnya lah yang ngomong, yang Oke, tahu. berarti nggak ada ya ucapan Yesus sendiri ya. Yang ada ucapan Yesus dirinya menerima firman. Nah, Enggak, jadi kami Kristen, nama yang Esa itu, itulah Yahweh. Yahweh itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke. Sedangkan kalian nih, tunggu dulu. Sebentar dulu. Sementara kalian, Allah itu menyatakan dirinya melalui dari sebatang pohon. Kok kalian imanin itu? Oke, sudah. Mana? Jadi gini Bu Dani, Allah itu selalu mengenalkan dirinya memakai Nabi Muhammad, memakai Yesus, memakai Musa. 3 nabi ini memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya kamu dikenalkan oleh penyesat Paulus, bahwa Tuhan itu manusia Yesus yang kelihatan, yang serupa, itu Tuhanmu yang dikenalkan oleh Paulus. Sedangkan Tuhanku dikenalkan oleh Musa, oleh Nabi Muhammad, oleh Yesus. Itulah Tuhannya saya. Gitu. Aku ya, jangan dipotong ya Pak. Ya, silakan. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam teman-teman Islam, bahwasanya Mana, Al-Quran itu, Al-Quran. sebentar dulu, Al-Quran itu ditulis abad kedua, oke? Sedangkan Al-Quran ditulis abad kedua. Alkitab, Udah biarin. abad ketujuh. Sedangkan Alkitab sampai Injil ditulis abad kedua. Sedangkan Injil hanya satu, terdapat di dalam Galatia 1 ayat 7. Sekarang, yang mana itu Injil yang benar? Tentu dong Injil yang dari pertama yang datang. Injil pertama datang sudah eksis di abad kedua. Baru 600 tahun kemudian baru ada Injil yang lain. Sementara di dalam Galatia 1 ayat 7 dikatakan Injil yang lain itu bukan yang benar. Injil palsu yang lain itu. Oke, sekarang Dani, kita buktikan ya mana yang palsu ya. Yang bertentangan berarti palsu. Tadi kan sudah aku bilang perjanjian lama tentang Tuhan, yaitu Allah yang Esa satu, menurut Yesus, menurut Musa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Islam kan sama. Kalau ada Injil mengatakan Tuhan itu Yesus 3, serupa, itulah yang palsu, Darni. Itu. Kalau Islam dikatakan palsu, palsu dari mananya? Sama seperti Yesus, seperti Musa, Tuhannya. Nah, kalau Kristen palsu, karena Tuhannya manusia Yesus. Ketiga, jumlahnya 3. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kelihatan, ini Injil yang palsu. Bukan 3, itu keberadaan. Saya salah nih, orang dari lari ayat itu. Oke, coba saya ngomong dong. Oke, sekarang siapa yang mau dialog dengan saya ini? Silakan. Ada 3 nih. Silakan Pelino. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Calvin diam dulu. Oke, Calvin diam dulu. sekarang gini ada Calvin. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Sekarang gini, kami mentuhankan Allah, dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Tunggu gini dulu. Dikenalkan Tuhan siapa? Aku dulu bertanya Pak Ustaz. apa? Gini. Apa? Sekarang kalian kan selalu menolak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, terus. Kenapa kalian lebih menolak Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan Quran surat Al-Jin, ayat kursi, Apa yang saya tolak? Al-Baqarah? Apa yang saya tolak? Itu adalah nama-nama. Apa yang saya tolak? Kenapa kalian lebih menolak yang datang memang Yang saya dari tanya, Yesus? mana yang saya tolak dari Matius? Saya terima kok ucapan dia. Matius Buktinya yang tertulis 5, Tuhan itu Allah. Hah? Kenapa kalian tolak yang ada di menolak dalam Matius itu kamu. Dalam Matius 11:25 Tuhan itu Allah. Nah, kamu kan tidak mau kan? Enggak, Yesus Tuhan itu. Nah, berarti kamu menolak Yesus. Kalau itu nama. Mana ada menolak? Tuhan kami tetap Elohim. Menyatakan Sekarang kalau kau gini tadi. Kalau kamu tidak menolak ucapan Yesus, saya nanya, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Hah? Nah, macet. Dimatikan. Macet dimatikan. Siapa? Hah? Yang menjadi Allah pada saat Yesus berkata. Darni, kamu ini tunggu. Kamu tuh udah dengar ucapan orang. Yang menurut Yesus, Tuhan yang benar yang satu itu Allah atau Yesus? Menurut Yesus, silakan jawab. Allah.
Ya sudah. Allah, Ya sudah. Elohim. Ya sama, apa yang Ya salah udah, dengan berarti. kami? Oke, yang Allah kedua. kami juga memang Oke, Elohim. yang kedua, Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Yo, tadi kan barusan Tuhan yang benar Allah Bapa. Yesus sendiri ngakunya ke Israel sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Silakan. Iya, dia mengatakan sebagai utusan. Ya sudah, selesai. Iya, tapi utusan Oke. seperti Nah, apa terakhir, utusan terakhir, itu? terakhir. Kalau ingin hidup yang kekal, mengaku Sabar. sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Ya, terakhir ini, ayo. Dengar ya. Utusan dikatakan yang bagaimana? Sudah, Utusan diri Elohim. Udah kamu jawab, udah sebagai utusan. Nggak usah utusan yang bagaimana, nggak usah. Yang namanya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34, melakukan kehendak Bapa, Yohanes 13 6 ayat 6, 37, 38, melakukan kehendak Bapa, itu utusan. Nggak usah yang bagaimana. Kamu aneh kamu. Ya. Udah dibilang dia utusan Oke, yang bagaimana? yang jelas di dalam 2 Tawari 16 ayat 27, di luar Apa? dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Oke. setan, Mamon. Oke, di dalam Tawar Kami ya. umat Oke. Kristen masih mengalahkan Elohim. Oke, sekarang Kami masih kalau ya. ada orang yang mentuhankan Yesus, setan apa bukan itu? Katanya tidak ada Allah selain Allahnya Israel. Coba, Israel mentuhankan Yesus enggak? Kalau tidak, berarti kalau ada orang mentuhankan Yesus bukan setan. Allah. Yesus bukan Allah. Di bumi Yesus bukan Allah. Enggak gini, Bu Mana Dani. sih? Enggak. Ucapan kamu di luar Tuhan Israel itu setan. Pertanyaannya, Yesus ini termasuk setan apa tidak? Kan kamu tuhankan dia. Yesus kan bukan Allah. Nah, berarti kalau ada orang mentuhankan dia, Bukan ilahi gimana? Yesus. Oke, Turun ke sekarang bumi, kalau ada orang belum mentuhankan ilahi. Yesus, gimana? Turun ke bumi, firman Elohim. Dengerin Bu Dani, jangan kamu menyembah ilah-ilah lain. Misalnya ada orang mentuhankan Yesus, berarti gimana? Benar apa salah? Benar. Yesus kan firman Elohim. Gimana Bukan Elohim yang lain itu. Dengerin Yesus dulu. bukan Elohim. Dengerin dulu. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan yang dikenalkan oleh Israel. Pertanyaannya, tiba-tiba ada orang mentuhankan Yesus, sedangkan Yesus mentuhankan Allah Israel. Berarti orang yang mentuhankan Yesus ini benar apa salah? Benar, tepat. Gak ada yang salah di situ. Loh, benernya di mana benernya? Allah yang lain itu di luar dari Oke, saya nanya dulu, coba. Elohim. Israel Yesus mentuhankan Yesus juga Yesus nggak? dirinya Nggak, Elohim. Gini. Israel mentuhankan Yesus juga nggak sampai sekarang? Jawab Bang Billy. Nah, nah, berarti Israel kan menolak Yesus sebagai anak Allah. Israel kan makanya disalibkan si Bili Yesus. Kan si Bili yang nyalibkan Yesus bersama dengan orang-orang tentara Romawi. Oke, sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan itu bisa nggak dibunuh? Bisa nggak? Tidak bisa dibunuh Tuhan. Tidak bisa. Ya udah, Yang dibunuh kemanusiaannya datang sebagai manusia. Intinya kamu Yang dibunuh tuhankan dia. datang sebagai manusia. Aduh, Itu yang dibunuh. mencela-mencela kamu. Enggak lah, gampang menerangkannya. Kalian aja yang nggak ngerti. Ya, enak menerangkannya. Aku nggak bingung, Bukan? santai. Oke, kalau nggak bingung ya. Buktinya kamu bingung itu. Mana ada bingung? Ku jawab terus. Oke, tadi kan kamu mengatakan Israel, kalau ada Israel. Tuhan lain selain Allah Israel, berarti setan. Nah, sekarang Kristen mentuhankan Yesus apa mentuhankan Allah Israel? Hah? Takut dia. Ingat ya, Tuhan itu Dimatikan. satu ya. Dimatikan Yaitu aku, Allah mati. Israel. Ayo. Iya, Allah Israel kami Tuhan. Ya, enggak, kami oke. ilahi Kalau ada orang Allah mentuhankan Israel. Yesus, gimana? Yesus itu firman Elohim. Sama. Bang Billy. Esa namanya juga Sekarang Esa. pakai data sekarang. Denganlah Israel, Tuhan itu aku dan Bapa. Di mana datanya? Baru 2 tat, 3 tat. Baru 2 baru. Yohanes 1 ayat 14. Ada datanya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Firman Baru Elohim 2 baru itu tat. menjadi Baru 2 manusia. baru ketiga. Nanya ke firman lagi, lari ke firman lagi. Iya dong, memang itu. Gini Dani, kalau saya itu makanya saya sering bilang, kalau nanya tentang ketuhanan, mendingan nanya ke Yesus langsung.
Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu tuh Yesus? Ada di langit, Matius 18:19. Berapa jumlah Yesus? 1. Markus 12:29. Bisa dilihat nggak? Tidak. Yohanes 5:37. Enak kalau nanya ke Yesus. Kalau nanya ke otak, dibuat bingung saya itu. Dilarikan ke firman, dimuter ke sini lagi. Aduh. Oh, mereka tidak paham Bible, cuma imani saja ya gitu. Bukan, enggak dong. Justru kita harus mengenal bagaimana keberadaan Elohim itu. Bukan keberadaan. Betul dulu nih. Bang Billy. Ya, gimana? Katanya si Derni, Allah Israel itu Allah yang disembah mereka. Pernahkah Allah Israel itu jadi manusia? Ada Allah Israel Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Nggak ada. Ibu Derni. Bahkan kita kan tiga bilik. Yahudi, Islam, Kristen. Kan belum tentu ada yang mana yang benar ini. Nanti hakim yang adil turun, Yesus yang menentukan. Katanya Bu Dani tadi Allah Israel itu jadi manusia. Lah Bang Billy bilang enggak katanya. Iya, itu kan bagi bangsa Billy dengan Islam. Iya, Israel dengan Islam. Anda kan menyembah Tuhan Israel kan? Tunggu dulu. Di dalam Yahudi juga Allah itu pernah datang ke bumi. Nggak ada. Melalui malaikatnya. Nggak ada. Datang loh. Bercakap-cakap dengan Abraham. Datang itu malaikat. Tadi Langsung Anda bilang. bercakap-cakap dengan Abraham. Nah, di dalam Islam Allah itu pernah datang dari balik pohon. Nggak ada. Di dalam Nggak ada balik pohon. Nggak ada balik pohon. Nggak ada. Firman itu menjadi manusia. Suaranya yang di balik sebatang kayu, bukan Tuhannya yang nanti kedatangan hakim yang Itu sama dalam kitab Torah dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Suara cuma. Yudaisme belum percaya dia Yesus ya, berkata dia maka tapi Kristen sudah ada di Israel. Aduh, mana pula nih. Sekarang Bang Billy, apakah Allah Israel dengan Allah Kristen sama dengan Bang Billy? Wah, Informasi kalau debat kusir gini enggak Allah Kristen itu ditusuk mati. Gimana? Jadi pengakuan orang Israel. Tunggu dulu. Gak akan menang Kristen. Di mute gak akan menang Kristen. Saya tanya dulu, biar dapatnya. Berarti pengakuan daripada Kristen yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya Yahudi bisa diterima nggak, Bang Billy? Nggak akan dapat. Teman-teman Kristen turun aja ya. Aduh, kenapa ini? Aduh, kenapa kejang ini? Ya Uci, silakan Uci. kabur ya. Tuhan bisa kena tombak itu loh. Jadi gini, aku mau nanya sekarang. Kan disebut Tuhan kalian benar. Tuhan yang kalian benar, kalian sembah. Aku mau tanya, apa mujizat Tuhan kalian yang buat yang dibuat di dunia ini? Saya jawab. Oke. Salah satu saja. Oke, sudah. Gini ya, coba kita sama dengan Bang Billy habis ini. Apakah mujizat itu untuk Tuhan atau untuk utusan Tuhan? Kalau mujizat itu untuk Tuhan, berarti Musa Tuhan juga, Nabi Muhammad Tuhan. Mujizat itu kemana-mana aku tanya lain, muter-muter. Gini. Mujizat itu pemberian Tuhan, Kisah Para Rasul 2:22. Oh, jangan dimut-mut dong kalau sportif. Ini bukan debat. Ya, ini saya jawab gini loh. Kata kamu gini, apa mujizatnya Tuhan? Emangnya Tuhan bermujizat? Ya, ntar mau diturunkan. Iya, mau diturunkan. Santai. Ya, mana ayatnya? Jelaskan lewat ayat data dalil, bukan dimuter-muter. Kisah Para Rasul 2:22. Mukjizat itu. Tanya pada kalian kok dibalik lagi. Kan kalian, Tuhan kalian yang benar. Tunggu, Bang. Pertanyaanmu salah. Mana mujizatnya Tuhan? Mujizat apa yang dulu? Pertanyaanmu salah. Kamu nanya mujizatnya Tuhan. Emangnya Tuhan bermujizat? Pertanyaan kalian juga salah. Ya, gini loh. Mujizat itu bukan untuk udah. Jangan di-mute dong. Jangan di-mute dong.
Jadi gini, kalau beriman itu landasannya hanya karena mujizat, waduh bahaya. Bahaya. Kenapa? Nanti kamu ke India, lihat orang terbang. Di India banyak mujizat. Makanya beriman itu jangan berlandaskan mujizat, itu sesat. Oke, Bang Billy gini, Bang Billy. Menurut tunggu dulu lah. Itu kan waktu dia jadi yang namanya mujizat itu, oh ya, Tuhan memberikan mujizat atas permintaan siapa biasa mujizat itu. Kalau dalam Torah kita lihat atau dalam kitab Tanakh, mujizat-mujizat itu terjadi ya atas permintaan Nabi misalnya, ya kan. Waktu Musa kita lihat terdesak ya, orang-orang Israel terdesak, semuanya laut, nggak bisa lari kemana-mana, ya kan. Nah, Tuhan memberikan kepada Musa bagi bangsa Israel mujizat sehingga laut itu Yamsuf terbelah menjadi dua, sehingga orang Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Bahkan dikatakan air itu seperti tembok berdiri. Jadi sang empunya mujizat itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itulah yang mempunyai mujizat. Nah, mujizat itu diberikan ya kepada hamba-hambanya yang setia, begitu. Jadi apa kata mujizat, orang Yahudi tetap beriman? Tetap, karena patokan beriman itu bukan mujizat. Oke, ini terakhir, ini saya mau sholat karena udah. Jadi gini, terakhir ya, kesalahan orang Kristen itu ketika ditanya kenapa kamu mentuhankan Yesus, oh karena dia bermujizat. Dia kira mujizat itu untuk Tuhan gitu. Padahal mujizat itu pemberian Tuhan. Ya, itu kesalahan Kristen itu di situ salahnya. Makanya coba nanya ke Bang Billy. Ya, mujizat itu memang bukan untuk Tuhan, itu urusan Tuhan gitu loh. Oke, ini Bang Dato, saya mau sholat dulu ya. Oke, siap. Bukan Ini, karena Pak, mujizat kami sembah, tetapi karena sudah di surga. Santai dulu Tata ini sudah ucap diterus. nggak salam lah, kamu masuk ke tempat orang. Mas. Apa? Kamu ucapkan salam loh. Iya. Sebenarnya sebenarnya setiap hari itu kita mengalami mujizat, Datu. Kita bangun tidur bisa bernapas hidup lagi loh. Itu mujizat. Ya kita dari tidur ke bangun itu mujizat itu. Iya. Apa itu mujizat? Sesuatu keistimewaan yang diberikan kepada manusia sebagai dia tanda utusan. Mujizat itu. Saya itu kalau lagi dialog hilang lapar saya itu, udah bisa makan. Kenyang bisa makan domba. Iya, makan hotel ini kenyang ternyata. Udah bisa makan saya, sampai nanti jam 12 udah makan itu. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Ustadz Hatta, Bang Datuk, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.